Monggo Pak Arya. Siap. Eh, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih buat para narasumber yang luar biasa pada malam ini. Ada Bapak Sandi Ramadika, ada Bapak Surai Agung Nugroho, kemudian juga ada Ibu Devri Yona. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya akan memoderatori acara pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di acara webinar APIK. Nama saya adalah Arya Bagus Budi Iswanto. Buat teman-teman yang hadir di sini, buat rekan-rekan, bapak-bapak, atau teman-teman sekalian, bisa memanggil saya dengan Arya saja, nggak masalah. Mau Budi saja nggak masalah, Iswanto saja juga nggak masalah. Karena semua nama saya. Jadi, terserah buat teman-teman semuanya. Eh, untuk mempersingkat waktu saja, karena setiap narasumber kita beri kesempatan 15 menit untuk menyampaikan paparan materinya, kemudian juga nanti 1 jam ke depannya kita akan memiliki sesi tanya jawab. Itu buat rekan-rekan, silakan bertanya apapun yang ingin ditanyakan kepada para narasumber yang luar biasa pada malam hari ini berkaitan dengan topiknya. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan mempersilakan pemateri yang pertama. Di sini ada Bapak Sandi Rahmadika. Silakan Bapak untuk menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Arya. Saya izin share screen ya Pak ya. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Terima kasih untuk Pak Arya, untuk Pak Ivan juga yang beberapa hari ini komunikasi terkait webinar ini, dan juga yang saya hormati juga Bu Devri dan Pak Surai sebagai pemateri pada hari ini. Dan pada malam ini saya akan sedikit sharing tentang pandangan saya gitu ya, tentang tipe-tipe dari riset paper. Nah, sebenarnya terkait riset paper ini, saya sangat yakin ya untuk anggota APIK, mereka udah paham semua tuh jenis-jenis riset itu kayak seperti apa, karena saya yakin terutama yang di Korea gitu ya, pasti profesornya udah nuntut nih untuk publikasi gitu. Ya, ini ibarat sharing lagi untuk mengingat kembali gitu, siapa tahu ada poin-poin yang missing gitu. Nah, perkenalkan saya Sandi Ramadika. Sekarang saya sebagai dosen di Universitas Negeri Padang, Departemen Teknik Elektronika, tepatnya di program studi Teknik Informatika. Oke, sedikit flashback lagi, pendidikan saya di Korea itu saya S2 di Pukyong National University di Busan, Korea Selatan. Kemudian juga S3 juga di universitas yang sama, di bawah bimbingan profesor yang sama, menyelesaikan S3 di sana, dan setelah S3 sempat melakukan postdoktoral. Nah, ini sedikit unik untuk postdoktoral. Itu ada dua afiliasi ya, Wonkwang University dan Sunchunhyang University di Asan gitu. Jadi saya fundnya dari Wonkwang University, tapi posisi saya berada di Sunchunhyang University. Jadi ada semacam kerjasama kayak gitu antara profesor gitu. Jadi saya stay di Sunchunhyang University, nggak lama sih postdoknya, cuma 6 bulan aja, karena saya harus balik ke Indonesia pada saat itu. Nah, terkait dengan scientific article kali ya, atau research paper gitu, kita tahu ada banyak jenisnya gitu ya, termasuk juga eh, selalu ada publikasi tiap bulannya, tiap per 6 bulan, 3 bulan, per tahun gitu ya. Dan untuk scientific article pasti selalu di peer review. Nah, peer review atau istilahnya juga dinamakan sebagai penilaian sejawat yang sesuai frekuensinya atau bidangnya gitu. Dan juga bukan hanya itu, juga ada magazine dan newspaper gitu ya, yang pastinya berbeda dengan scholarly article gitu. Peruntukannya juga berbeda, tujuannya juga berbeda, dan biasanya magazine dan newspaper publish tanpa adanya peer review gitu. Nah, kemudian kita tahu di magazine misalnya juga banyak tuh scientific article di sana, dan sedangkan yang scholarly seperti jurnal, IEEE Access, Nature, dan lain sebagainya, itu juga tujuannya sama, menyampaikan scientific informasi di dalamnya, tapi prosesnya tentu berbeda. Nah, ada big difference antara magazine dan scholarly one.
Nah, bahkan di scholarly one, termasuk yang artikel ataupun jurnal, itu juga berbeda gitu ya. Seperti yang terlihat di slide, meski terlihat sekilas terlihat sama, tapi tipe-tipenya berbeda gitu. Nah, inilah yang akan kita coba ulik dalam kurang lebih ya sekitar 15 menit ini, tipe-tipenya apa aja gitu. Nah, sedikit definisi tentang research paper gitu ya. Sebenarnya poin ini udah disampaikan oleh Pak Bayu 2 minggu yang lalu ya, yang World Top 2% Scientist itu. Sedikit aja untuk research paper, ini biasanya mengandung kontennya berupa original research ataupun berupa evaluasi ya, yang dilakukan oleh akademika gitu. Terus juga biasanya research paper ini mengandung referensi ataupun sumber dari ada banyak sekali referensi ataupun sumber gitu. Kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan appropriate conclusions gitu. Nah, dengan menggabungkan informasi dengan informasi dari riset tersebut dan ide kita sendiri, inilah yang juga dinamakan sebagai research paper gitu. Dan singkatnya, riset dapat dikatakan sebagai kita punya informasi ya dari sumber-sumber dan kita punya ide kita sendiri, combine, inilah yang disebut dengan riset gitu. Dan sedangkan untuk research paper pastinya melalui tahapan peer review gitu, yang sesuai dengan bidang ilmu. Kemudian pastinya untuk research paper butuh pendalaman tentang suatu topik, kemudian butuh evidence ataupun bukti gitu ya. Nah, oleh karena itu penting kiranya untuk menentukan jenis-jenis ataupun tipe riset yang akan dilakukan oleh akademika gitu. Nah, untuk tipe-tipe riset sendiri ternyata ada banyak sekali ya jenisnya gitu. Sebenarnya ini ada sekitar 7 dan sebenarnya lebih dari ini gitu. Contohnya analytical research paper, ada compare and contrast paper, cause and effect paper, sampai dengan survey research paper gitu. Nah, untuk malam ini kita akan bahas, akan diskusi tentang dua jenis riset yang paling banyak dilakukan oleh akademika. Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan observasi saya selama di Korea ya waktu itu. Nah, jadi sebenarnya kita akan bahas dua riset paper aja. Yang pertama ada yang namanya the primary research article gitu ya. Apa itu? Nah, ini merupakan scientist ataupun akademika, mereka melakukan report tentang hasil penemuan yang telah mereka lakukan gitu. Jadi ada semacam eksperimen di sana sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kalau kalau yang kimia ya mereka melakukan eksperimen, sedangkan yang engineering, informatika mereka juga melakukan semacam eksperimen, data science, mengganti dataset, mengganti metode, algoritma dan sebagainya. Kemudian hasil penemuan tersebut disampaikan ke dalam sebuah paper ataupun tulisan gitu. Kemudian ini poin penting untuk hasil penemuan ini haruslah belum pernah dipublikasi sebelumnya eh, dimanapun itu, baik itu di berbagai macam jurnal, haruslah belum pernah dipublikasi sebelumnya. Kemudian biasanya research paper ini ya untuk bagian tubuhnya itu terdiri dari introduction, material and methods, result, discussion, dan conclusion gitu ya. Ini mirip dengan riset rata-rata riset artikel strukturnya sama seperti ini. Nah, kemudian ini karakteristik uniknya, dia punya struktur yang jelas, kemudian di bagiannya terdapat hipotesis, background study, method, hasil, kemudian diskusi gitu, dan conclusions. Dan panjangnya ya sekitar 3.000 sampai 6.000, bahkan ada yang sampai 12.000 word. Nanti akan kita cek. Kemudian biasanya untuk pengerjaannya butuh memakan waktu yang lama gitu ya, bisa nyampe 3 bulan, ada yang bahkan sampai nyampe 1 tahun gitu untuk melengkapi riset artikelnya. Nah, ini untuk panjang riset gitu ya. Ini beberapa jurnal pilihan, contohnya untuk Nature gitu, Nature gitu ya. Untuk maksimum length-nya itu ada 9.000 untuk yang original, kemudian yang untuk review paper itu juga ada 9.000 word untuk maksimumnya gitu. Ya, jadi kalau diambil nilai rata-rata gitu ya, bisa dilihat di tabel sebelah kanan gitu. Eh, ini dibagi sedikitnya ke dalam 4
4 bagian gitu ya, ada introduction, method, result, dan discussion gitu. Nah, di table ini bisa kita lihat yang paling dominan itu berada di diskusi dan metode yang digunakan gitu. Itu bisa mencapai 29,5 dan 29,7% gitu. Nah, jadi inilah yang merupakan temuan kita gitu. Ini penting untuk di garis bawahi juga. Dan jika diambil nilai tengahnya gitu, untuk rata-rata riset itu biasanya mengandung 4.133 words gitu, atau ekuivalen antara 166 sentence atau ya sekitar 34 paragraf gitu. Jika diambil nilai tengah dari hasil temuan paper ini. Nah, kemudian untuk tipe yang kedua itu review artikel, ini simple ya, simple tapi rumit gitu. Ini kita bisa tahu jenis-jenisnya, contohnya ya kita bisa mengkoleksi berbagai sumber gitu. Terus kita apa namanya dicek, dianalisa, kemudian disampaikan apa yang ingin kita garis bawahi dari review tersebut. Nah, biasanya review artikel untuk referensinya bisa nyampe ratusan gitu ya. Ada nyampe 70, bahkan ada nyampe 200 lebih gitu. Nah, kemudian untuk karakteristiknya ini ya hampir sama gitu ya, tapi kontennya berbeda. Sedangkan untuk length-nya atau panjangnya itu hampir sama. Nah, karena sepertinya tinggal 2 menit lagi gitu ya. Nah, baik itu berbagai macam jenis paper untuk review, artikel, original dan lain sebagainya, itu pasti akan sedikitnya akan melewati tahapan-tahapan ini gitu ya. Sedikitnya ada 4 parties gitu. Yang pertama ada pengarangnya sendiri, ada editor, ada reviewers, dan ada publisher gitu ya. Jadi pengarangnya bisa submit manuskripnya, kemudian editor berhak gitu ya untuk nge-reject jika tidak sesuai scope dan lain sebagainya. Kemudian editor juga nge-forward manuskrip ke reviewer, dan reviewer memberikan assign ataupun value-nya, kemudian tergantung keputusan dari reviewernya apakah kasih tahu ini ya gitu. Kemudian setelah melakukan revisi jika telah selesai akhirnya dipublish gitu. Meskipun jenis jurnal berbeda, mereka memiliki kesamaan sedikitnya ya, tahapan-tahapan ini pasti akan dilalui gitu. Kemudian sedikit ini penting saya kira untuk digarisbawahi juga, ini penting ya, publish and perish, ini ada ethical rules dalam menulis paper gitu ya. Ini slide terakhir kalau nggak salah. Kemudian bagi yang baru-baru menulis gitu ya, ini penting untuk diingat, contohnya memasukkan data gitu atau mengada-ngadakan hasil ataupun data supaya terlihat wah gitu ya, itu harus dihindari. Kemudian juga plagiarism gitu ya, atau citasi yang salah, atau menggunakan gambar-gambar dari internet tanpa sumber gitu. Nah, ini patut dihindari gitu. Kemudian juga secara simultan mensubmit paper ke 2 jurnal yang berbeda gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Artinya kita jika telah submit satu paper ya kita harus nunggu keputusannya gitu ya. Kemudian juga tidak menambahkan co-authorsnya secara lengkap gitu. Nah, saya pernah pengalaman gitu ya, waktu sempat ada teman gitu ya, karena takut nama profesornya nggak dimasukin gitu, karena takut papernya di reject nanti dia malu gitu ya, jadi profesornya nggak dimasukin. Nah, itu berkasus jadinya akhirnya, berkasus di editornya gitu ya. Kemudian juga ya mensubmit previously published work, artinya ya poin-poin yang sudah kita publish hendaknya tidak dipublikasi lagi untuk the following work gitu. Jadi ini kira-kira poin-poin penting yang harus dihindari meskipun jenis paper yang berbeda gitu ya, tapi poin-poin ini pasti tetap sama gitu. Saya rasa sekian Pak Arya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sandi atas pematarannya. Sangat menarik sekali nih. Mungkin nanti juga akan ada yang bertanya, kalau memang belum nanti pasti akan saya tanyakan. Ya, siap. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti saya letakkan di bagian belakang aja. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Bapak Surai sebagai narasumber yang kedua untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Surai Agung Nugroho. Silakan Bapak. Terima kasih Mas Arya. Suara saya terdengar nggak ya? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Baik.
Oke, ya terima kasih sudah mengundang saya, Fik. Dan selamat, salam juga kenal untuk semuanya ini, Mas Andi itu. Kemudian juga yang saya lihat di sini ya banyak Mas Ivan, terutama yang sudah menghubungi saya untuk sharing ini. Oke, jadi saya akan bicara tentang 15 menit ya, tentang jadi judul, jadi Korean Studies and Koreanophone, jendela untuk pengkaji Korea. Mungkin untuk teman-teman yang di Korea dalam bidang social sciences atau humaniora ini, kira-kira mau meneliti apa. Nah, saya akan bercerita dulu ini ya. Maaf, mungkin video saya putus-putus, bener nggak? Kalau video agak putus-putus, tapi suara lancar, Ya. Pak. Oke, lancar ya. Oke, saya Iya. video saya matikan aja kapan bermasalah. Oke, Iya. jadi mungkin 20 tahun lalu saya termasuk dulu di Perpika tahun 2000, saya datang Korea tahun 2000 S2. Saat itu ke Korea itu nggak ada yang ngapain Korea bukan Jepang gitu ya. Kalau saya masih ingat tahun 2000 pendirian Perpika dulu di kamar kos saya dulu saya masih ingat 2 dekade lalu. Kalau ditanya sana belajar apa ya dulu itu, ngapain belajar ke sana? Itu 2 dekade lalu. Sekarang mau milih apa ya? Saking banyaknya. Tadi teman-teman sekarang bidang teknik banyak sekali yang di lab. Sekarang begitu banyak lab membutuhkan mahasiswa dari Indonesia. Saya kira satunya itu ya. Jadi ini flashback saja seperti itu. Nah itulah Korea. Jadi teman-teman jadi sekarang ada APIK itu memang sudah saatnya, it's about time to shine begitu ya teman-teman dari sana. Baik yang masih di sana melanjutkan postdoc-nya atau S2 atau S3 maupun yang mau ke sana juga. Nah, Korean Studies makhluk apa ini ya? Nah, sekarang banyak-banyak tentang kalau sains banyak ya. Nah, Korean Studies ini makhluk apa sih ini sebenarnya? Saya bicara ini bedanya. Nah, kalau kalau kita udah kenal, kemudian ada British Studies, kemudian Chinese, kemudian American Studies, Japanese Studies, Middle Eastern Studies, Southeast Asian Studies yang ada di mana-mana juga. Bahkan East Asian Studies, termasuk Korea bisa masuk sini. Nanti kan banyak kan, makanya ada juga yang disebut dengan Korean Studies. Ada juga kalau kita punya Indonesian Studies. Nah itu bukan di Indonesia, bukan di Australia, di Amerika, atau mungkin di Leiden ada ya Indonesian Studies. Atau Japanese Studies, Pak, kajian Jawa juga ada. Nah Korea pun juga ada. Nah menariknya, ini adalah Korean Studies ini Korea yang mana? Nah pertamanya kita harus tahu bahwa kalau kajian akademisnya banyak ya di sini ya, musik, seni, bahasa, ekonomi, apapun tentang apa bidang-bidang humaniora ini ada di sini. Oh ini pas ada azan ini, pas isya ini. Ya. Pertanyaannya adalah, nah Korea di sini ini Korea Selatan saja atau Korut juga ikut? Nah itu yang menarik. Selalu ada pertanyaan ini. Kalau kita belajar Korean Studies itu negara yang mana? Atau perlu istirahat sebentar ya? Ini ada azan. Iya. Kalau memang Pak Surai ingin kita break dulu, nggak apa-apa. Kita pause dulu waktunya. Kita nunggu ajan karena masih suaranya masuk juga. Kita pause dulu aja ya Pak ya. Kita tunggu ajan selesai. Udah selesai di sini. Bisa saya lanjutkan kah? Iya, Pak Surai. Oke. Masih ada waktu 12 menit 11 detik. Tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut, Oke, silakan Pak Surai. selanjutkan ya. Saya Ya. kembali tadi pertanyaannya kalau Korean Studies itu kita mengulik tentang Korea Selatan saja atau Korut. Nah, ini yang menarik ya. Di sini yang menarik di sini. Oke, sebentar. Nah, apalagi ada ini. Di Korea sendiri ada Hanguk Hakwa, ada Joseon Hak, ada Korea Hakwa. Nah, orang-orang Korea Selatan menyebutnya Hanguk Hakwa. Tapi kalau orang Korea Utara menyebut dirinya Joseon Hakwa, maaf kurang kuat di sini ya, Joseon Hakwa. Harusnya saya tulis kuat di sini. Kemudian Joseon Hak, gitu. Joseon Hakwa berarti jurusannya Joseon Hak ilmu ya, di sini ilmunya. Kemudian ada juga mau menggabungkan, kita sebut saja Korea Hak, jadi dua-duanya. Nah, ini masih debatable. Nah, tapi uniknya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris memang Korean Studies. Nah, ini hanya sekedar kita tahu saja ya bahwa ada seperti ini. Ada sebagian akademi Jepang di Jepang pun menggunakan Joseon Hakwa. Joseon Hak tidak mau menyebut Hanguk Hak di Jepang di beberapa universitas pun. Nah, hal seperti ini yang unik mungkin untuk sekedar ilmu ya, pengetahuan untuk teman-teman yang lain. Jadi, nah kalau teman-teman yang kuliah di Korea Selatan bisa serta-merta disebut bahwa semua itu sakjane sebenarnya kita itu sebenarnya belajar Korean Studies kah? Walaupun tadi kan tentang
Korea kan. Nah, misalnya tentang teknik misalnya. Tapi teknik misalnya ada sentuhan budayanya arsitektur tentang arsitektur Korea. Berarti kan ada sejarahnya masuk, kemudian dari backgroundnya sosiologinya bagaimana. Apakah bisa juga disebut teman-teman yang belajar teknik sebenarnya itu juga disebut Koreanis nanti. Karena juga bagian dari Korean Studies. Nah, tapi nggak mungkin belajar di jurusan Korean Studies sih. Tapi secara general, nah bisa juga disebut Koreanis. Mengapa saya sebut begini? Banyak bisa juga ini isu yang bisa disebutkan seperti ini Koreanis, karena Korean Studies itu tidak berasal dari orang Korea. Akademisi Korea sendiri, orang Korea di universitas pun tidak mengenal Korean Studies. Kalau mereka belajar sejarah, mereka menyebutnya adalah ilmuwan sejarah, sejarawan Korea. Nah, jadi Korean Studies itu adalah yang belajar dari Amerika Serikat, Cina, Jepang. Mereka belajar tentang Korea. Nah, ketika Korea moncer ekonominya, mulailah Korea pun ikut di sini. Wah, ternyata negara saya dipelajari orang lain. Jadi saya juga harus belajar tentang Korean Studies. Makanya ada Hanguk Hak. Menarik kan di sini? Terlebih saat ini ada K-Culture. Makanya kita tahu lah, kalau dulu di Leiden, Harvard, Yale, Beijing, memulainya sejak awal tahun 40-an, maka di Academy of Korean Studies, itu di Bundang ya, didirikan tahun 78. Jadi menarik ya, dari orang luar dulu, kemudian baru melihat Korea moncer, kemudian oh kita juga perlu belajar Korean Studies. Nah, seperti itu. Nah, kini semakin banyak. Di Korea pun banyak universitas yang mendirikan S2, bahkan S1 ada S1, S2, S3 tentang Korean Studies. Muridnya, mahasiswanya bisa dari luar atau bisa juga orang Korea sendiri. Tapi nggak mau mereka harus bisa bahasa Inggris. Ini menariknya seperti itu. Jadi misalnya di Hankook University of Foreign Studies, alma mater saya, kita bisa menulis paper atau jurnal atau tugas dalam bahasa Inggris dan bahasa Korea. Karena memang tujuannya itu awalnya untuk biar orang asing belajar tentang Korea, Korean Studies. Sekarang bisa dalam bahasa Korea juga. Nah, banyak profesornya juga dari luar juga. Nah, jadi walaupun berkembang tadi, ranah Korean Studies pun sekarang siapa yang mengajarkannya, apa yang harus diajarkan, apa saja yang bisa diteliti, itu terus bergulir sekarang. Nah, itu di Korea ya. Kalau di luar sudah jelas bahwa apapun tentang Korea, ya udah kita teliti. Tapi di Korea sendiri, karena itu kumpulan dari berbagai macam ilmuwan tadi yang awalnya di ahli sejarah, kemudian ahli sosiologi, mereka harus mereka mengembangkan di Korean Studies tadi bagi apa yang bisa masuk, apakah semua, apakah bahasa saja. Nah, itu. Nah, termasuk isu diaspora orang-orang Korea yang tersebar di seluruh dunia. Nah, jika satu disiplin ilmu itu mempelajari mereka, orang-orang Korea di luar negeri, apakah itu bisa dianggap masuk Korean Studies, kajian Korea? Atau itu hanya sekedar ilmu sosiologi atau antropologi atau sejarah saja. Misalnya kan ada ilmuwan Amerika, misalnya misalnya di Yale, mempelajari orang-orang Korea yang ada di Amerika. Bisa juga dilihat dari kacamata sosiologi atau antropologi. Nah, bisa juga itu disebut Korean Studies. Yang kebetulan subjek atau objeknya adalah diaspora Korea. Nah, makanya hari ini, malam ini, saya memperkenalkan suatu kajian disebut Koreanophone. Nah, kita tahu ya, Koreanophone, mengapa? Kita tahu ada Anglophone, ada Francophone. Jadi kalau Anglophone kan sekarang ada 76 negara di seluruh dunia, kalau nggak salah itu disebut Anglophone countries. Jajahan-jajahan Inggris, koloni Inggris gitu ya. Nah, sekarang bisa juga berbahasa Inggris atau juga bahasa Inggris sebuah lingua franca. Francophone juga, karena dulu ada jajahan atau koloni Prancis. Banyak sekali, terutama di Afrika. Nah, ini bukan berarti, ini bisa boleh ya tiru-tiru ini. Korea tiru-tiru bahwa ada Koreanophone. Tapi ya kalau tiru bukan berarti karena Korea menjajah ya. Tapi hanya the idea of ada Anglophone, kemudian Francophone berarti negara-negara yang sekarang terciprat ada impact atau dampak Korea. Makanya itu disebut bisa juga Koreaphone Studies. Nah, ini yang ingin saya kenalkan. Karena malam ini nggak panjang ya, ini bisa juga nantilah next time. Saya hanya memperkenalkan buat ini teman-teman yang meneliti tentang bidang teknik pun mungkin sadar, oh ternyata begini ya Korea itu seperti ini. Maaf, bukan berarti ada yang nggak tahu, pasti banyak yang tahu tentang ini. Nah, jadi ada Korean Studies, ada Koreanophone Studies. Kalau Korean Studies tadi itu kan murid awalnya dari negara-negara luar, dari kacamata mereka memandang Korea. Nah, Korean Studies ini, orang-orang Korea pun mulai belajar. Para profesor di Korea mulai melihat dirinya, oh ternyata ada diaspora Korea. Yang itu asik juga, unik juga kalau kita pelajari. Bisa juga masuk Korean Studies, tapi Koreanophone tadi akhirnya hal-hal apapun tentang Korea. Nah, di sini contohnya biar kalau dari sudut pandang orang Indonesia kira-kira kita bisa belajar apa Koreanophone. Nah, nanti jadi kalau Koreanophone tadi
cara melihat bahwa belajar tentang Korea tidak harus dan tidak melulu tentang Korea per se, atau segala sesuatu tentang Korea yang ada di semenanjung, begitu. Bisa juga kalau teknik bukan misalnya maaf ya saya nggak tahu mungkin arsitektur Korea bisa juga nanti saya belajar efek-efek atau impact arsitektur Korea yang ada di Indonesia misalnya. Itu belajar Koreanophone juga berarti. Contohnya seperti itu. Contoh saja sini, pengaruh Korea, budaya Korea, orang Korea di luar negeri atau di Indonesia, pengaruh film Korea di kalangan ibu-ibu penggemar K-pop atau K-drama. Itu kan bisa Korean Studies bisa, tapi Koreanophone. Kalau ibu-ibu tadi sudah pinter ngomong bahasa Korea atau omongnya bahasa Korea atau nah itu berarti bisa dianggap sebagai Koreanophone studies. Karena orang Indonesia pun sudah terciprat, sudah ngomongnya, sudah punya register bahasa Korea. Perbandingan bahasa Korea, bahasa Jawa, penerjemahan unsur-unsur ini dalam novel, atau ini kok banyak sekali orang-orang Indonesia pakai kata opa atau apa, oh, ini restorannya yang punya orang Indonesia tapi pakai bahasa Korea, itu kenapa? Atau misalnya kebijakan look self policy Korea dan pengaruhnya terhadap Indonesia atau Vietnam, seperti itu. Atau register bahasa Korea yang digunakan di cuitan-cuitan Twitter, penggemar K-pop, atau anak muda Indonesia. Bisa di Indonesia, di Vietnam, atau di Amerika. Jadi melihat bahasa Korea, tapi yang digunakan oleh orang asing. Nah, sekarang begitu makronya udah banyak kan? Atau pelang-pelang nama, atau non-nonsense, atau Hangul di Indonesia, di Amerika Serikat, atau di Vietnam, macam-macam. Jadi Korean Studies awalnya ada sesuatu yang spesifik, sekarang Koreanophone. Jadi hal-hal apapun walaupun dia bukan orang Korea, tapi sudah terciprat Korea, nah ini bisa Koreanophone Studies. Jadi hari ini malam ini saya hanya ingin memperkenalkan itu ya. Jadi baik nanti untuk diskusi saja. Nah sekarang ada Center for Koreanophone Studies di alma mater saya di HUS. Dan itu menarik banyak sekali yang bisa dilakukan oleh mereka. Oke, nanti diskusi saja langsung kalau ada. Itu saja dari saya malam ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rusurai. Ini masih ada waktu 6 menit. Mungkin nanti dibuat diskusi saja di belakang ya Pak Surai. Yes, oke. Sangat menarik ini. Terima kasih untuk pemaparan materinya dari Pak Surai Agung Nugroho. Untuk selanjutnya ini ada pembicara yang ketiga, ya juga yang terakhir. Ini ada Ibu Devri Yona. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan juga kesempatan yang sama, 15 menit dalam penyampaian materinya. Silakan Ibu Devri Yona untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Pak Arya. Saya deg-degan, tapi lebih ke deg-degan sinyal ini ya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba saya terlempar, mohon sabar untuk menanti saya kembali. Gitu ya. Oke, saya coba share screen. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah Ibu. Oke, jadi untuk saya itu adalah tentang jenis-jenis riset mana yang harus dipilih gitu ya. Dua pemateri tadi yang di depan sudah menyampaikan hal yang luar biasa. Kalau dengan Pak Surai cukup spesifik, kalau saya kembali lagi ke topik bahasan yang cukup umum gitu ya tentang jenis-jenis riset. Sebelumnya perkenalan diri dulu, nama saya Diana. Saya saat ini adalah dosen di program studi ilmu kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Kemudian saya alumni dari Departemen Oceanografi Kyong National University. Ternyata sama Pak Sandi kita satu alma mater ya. Cuman saya nggak tahu ya. Saya tahun 2014 mungkin setelah saya pulang baru Pak Sandi datang. Oh iya, nggak ketemu berarti ya Bu Devri ya? Iya. Saya 2015 masuknya. Oh iya. Pasti tahu. Saya gitu. Oke, ya. Next-nya adalah materi saya adalah tentang definisi riset, kemudian jenis-jenis riset, kemudian riset mana yang dipilih. Mungkin dari saya terkait dengan materi riset ini gitu ya, saya melakukan riset sendiri pun terkadang gitu, dan saat saya ternyata jenis-jenis riset itu banyak gitu, dan tanpa sadari mungkin kita melakukan satu spesifik jenis riset atau bahkan mungkin tanpa kita sadari kita mengkombinasikan jenis-jenis riset itu gitu ya. Nah, riset sendiri berasal dari, kalau dalam bahasa Indonesia enak ya gitu, mungkin nanti
bahasa Korea dan bahasa Inggris. Bahasa Korea itu selalu punya translate untuk versi Inggris gitu. Dengan rasa bahasa Indonesia ini sangat baik hati. Pusing-pusing cuma diubah sedikit aja, sisanya seperti itu ya. Jadi kalau juga sangat terbiasa menyebut istilah riset gitu, yang berasal dari kata research gitu, mencari kembali. Jadi ini adalah proses untuk discover new knowledge. Artinya saat kita melakukan penelitian sebenarnya kita mencari pengetahuan baru dari sebenarnya bisa jadi sesuatu yang sudah ada, tapi itu muncul pertanyaan baru dan kita ingin mencari kembali jawabannya. Dan jawaban itu nanti bisa jadi baru lagi sehingga terus berkembang. Nah, itu makna dari riset itu kalau misalnya kita cari referensinya. Nah, sesuatu aktivitas dikatakan sebagai riset itu jika dia dalam bentuk systematic investigation gitu, Mas. Jadi sesuatu yang sifatnya sistematik gitu. Maksud harus kita punya hipotesis, karena kadang kalau tanpa hipotesis tidak ada pertanyaan yang muncul gitu ya, dan tidak ada jawabannya yang dicari gitu, sehingga harus ada hipotesis di dalamnya. Kemudian menggunakan metode penelitian yang tepat gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan penelitian tapi metodenya nggak benar. Apalagi kita bergerak di bidang akademis, saintifik gitu ya, dan di saat publikasi sudah banyak, pasti metode itu sudah baku gitu, dan itu harus kita ikuti gitu. Kemudian ada unsur pengumpulan data beserta analisisnya, kan memang tujuan riset itu seperti itu. Kita mencari variabel-variabel yang ingin kita ketahui. Nanti ada beberapa kategori variabel gitu. Apakah yang ingin kita teliti ini variabel independen gitu ya, atau variabel dependen, atau bahkan mungkin kita mengontrol variabel-variabel atau data yang ingin kita teliti itu. Kemudian ada hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan. Jadi saat kita meneliti punya data, apa sih makna dari data itu? Gitu. Apa yang ingin kita bahas dan jawaban apa yang kita temukan dari data yang ada. Nah, itu dituangkan dalam bentuk kesimpulan, gitu ya. Meskipun nah, terakhir itu diseminasi. Jadi riset tanpa diseminasi mungkin jadi nggak lengkap. Diseminasi ini hukumnya wajib gitu ya, makanya kita kalau lagi sekolah gitu, salah satu syarat untuk kelulusan gitu, harus ada publikasi dari penelitian kita. Karena kalau kita melakukan penelitian dan tidak didiseminasikan, pengetahuan itu kan. Nah, karakteristik riset ada sifat riset gitu yang harus ada. Yang pertama itu empiris. Jadi metode penelitian yang kita lakukan ini sudah terbukti berdasarkan pengalaman. Wah, sepertinya Bu Devri hilang ini. Halo. Bu Devri gimana? Ini ada Bu Devri? Sudah masuk kah? Gimana Bu Devri? Ini saya usulkan, ada usulan dari Pak Ivan. Ya. Kalau Ibu Devri off kamera nggak apa-apa, biar Pak Ivan yang share screen-nya untuk slide-nya. Halo. Ya, halo Bu Devri. Ini ada usulan dari Pak Ivan, kalau Ibu Devri bisa off kamera untuk menyampaikannya, nanti slide-nya biar Pak Ivan yang menampilkan. Oh, enggak, monggo mungkin. Terus saya mungkin lebih baik matikan video. Nah, mungkin agak tidak terpotong ya. Maksudnya biar nggak hilang lagi Bu Devri. Betul. Oh, mohon maaf, ini akhirnya yang saya takutkan terjadi gitu ya. Nah, tapi dari tadi suaranya nggak ada masalah ya?
Kalau suara tidak masalah Bu Devi. Jadi saya Oke. usul ini, ada usulan, jadi biar lancar penyampaiannya, Bu Devi tinggal off kamera, hanya menyampaikan materi, biar nanti kalau slide-nya ditampilkan sama Pak Ivan. Siap. Oke, ini udah di-share screen. Iya, siap. Gimana Oke. Ibu Devri? Kita lanjut aja ya. Kita coba ya. Semuanya. Next berarti. Ya, Iya. nggak apa-apa. Nah, yang penting kan suara. Oke, jadi kalau lanjut berarti tadi ya. Karakteristik riset ya tadi mudah-mudahan masih sempat gitu, empiris, kemudian logis gitu ya. Jadi riset itu sifatnya harus logis, jangan sampai di luar nalar gitu. Meskipun kadang-kadang kalau dipikir hal-hal yang di luar nalar itu bisa jadi menjadi suatu temuan baru juga gitu. Tapi secara normal scientific research itu harus logis. Kemudian cyclic ini maksudnya adalah diawali dan diakhiri dengan pertanyaan. Jadi saat kita melakukan riset, itu pasti kita punya pertanyaan dulu gitu. Dan kita melakukan penelitian, menemukan jawabannya. Nah, idealnya bisa jadi dari apa yang sudah ditemukan itu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru, itu yang disebut dengan cyclic. Kemudian terkontrol. Jadi penelitian ini kita asumsikan kita meneliti untuk mendapatkan data-data. Nah, data-data ini ada istilahnya bisa kita kontrol, kecuali mungkin variabel yang memang sedang kita amati. Apalagi mungkin untuk penelitian yang apa sifatnya di laboratorium gitu ya. Jadi ada variabel-variabel yang bisa kita kontrol. Kemudian mengacu pada hipotesis, seperti yang tadi saya sampaikan, semua penelitian berawal dari hipotesis. Gitu. Ibu Devri. Masih di situkah Ibu Devri? Oh, sepertinya menghilang kembali Ibu Devri. Tapi masih on Ibu Devri. Sini masih ketampak online. Nah, sudah hilang. Gimana Ibu Devri? Tampaknya Bu Devri, oh ini Bu Devri, iya. Aduh, maaf banget ini feeling guilty rasanya. Gak apa-apa Ibu, kita santai aja di malam minggu. Masih banyak waktunya untuk berdiskusi. Topiknya juga menarik. Saya cepet-cepet deh kalau kayak gitu biar ini. Lanjut ya mungkin. Iya. Ya, terus, nah ini jenis-jenis riset. Nah ini yang sering saya bilang kadang-kadang kita melakukan riset tanpa sadar sebenarnya oh kategorinya apa gitu. Dan saya juga biasanya tahu itu cuma teoritis, aplikatif, kualitatif, kuantitatif gitu ya. Tapi begitu dipelajari oh ternyata ada banyak jenisnya dan memang kadang-kadang tanpa sadar kita mengkombinasikan banyak jenis riset itu dan itu tidak ada masalah. Artinya tidak harus strict satu jenis gitu enggak ya. Nah, jadi ini beberapa yang saya kolek gitu dari referensi berdasarkan tujuan itu ada penelitian teoritis atau biasanya kita kenal dengan basic research gitu, yang fundamental research itu sifatnya teoritis. Kemudian ada yang aplikatif gitu ya, jadi penelitian yang bertujuan untuk menemukan strategi atau produk gitu. Nah kalau di Indonesia sekarang hibah-hibah ini banyak kan yang mintanya itu yang aplikatif gitu. Jadi penelitian yang menghasilkan produk itu cenderung yang akan banyak dibiayai dibandingkan yang sifatnya fundamental gitu. Kemudian berdasarkan skupnya ada penelitian eksploratif, eksplanatif, deskriptif, dan korelatif. Mungkin kalau dari namanya kita bisa menebak gitu ya. Penelitian eksploratif itu yang bertujuan untuk menggali data dan informasi biasanya dari subjek-subjek yang belum banyak diketahui gitu. Dan penelitian eksploratif ini biasanya akan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.
Kemudian penelitian eksplanatif itu yang sifatnya adalah untuk mendapatkan penjelasan. Dan biasanya kalau dari referensi yang saya baca ini untuk memudahkan pemahamannya dikatakan penelitian untuk mendapatkan penjelasan terkait hubungan sebab akibat gitu. Nah, kemudian penelitian deskriptif ini yang dilakukan untuk menentukan karakteristik dari suatu fenomena, deskripsi. Ada kalanya antara eksplanatif dan deskriptif ini dianggap hampir sama gitu ya, cuman mungkin yang bisa kita gunakan untuk membedakan yang deskriptif ini tidak terlalu menekankan pada hubungan sebab akibat. Nah, kalau yang korelatif ini jelas penelitian dilakukan untuk mengetahui perubahan suatu variabel apakah mempengaruhi sistem yang diamati itu. Kemudian berdasarkan data itu mungkin sering kita dengar kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Jadi kualitatif mungkin lebih banyak dilakukan oleh teman-teman social science gitu. Dan yang kuantitatif itu yang mengacu kepada angka-angka yang dianalisis. Tapi bisa juga kombinasi sebenarnya, kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi contoh misalnya kita mau mengetahui suatu model gitu ya, jadi modelnya kita analisis kualitatifnya, kemudian kita uji secara kuantitatif. Kemudian berdasarkan waktu itu penelitian longitudinal. Nah, ini biasanya penelitian sifatnya jangka panjang. Dalam konteks mungkin monitoring seperti itu disebut dengan penelitian longitudinal. Dan ada yang cross-seksional yang pada satu fenomena gitu, pada satu waktu itu berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan sumber datanya primer dan sekunder, penelitian primer yang penelitian mengacu kepada data real yang langsung didapatkan oleh peneliti gitu. Tapi yang sekunder datanya berasal dari sumber lain, misalnya dari literatur atau dari peneliti lain gitu. Nah, mungkin kita semua sebenarnya sudah sangat-sangat aware gitu ya dengan jenis-jenis ini. Namun yaitu kadang-kadang ternyata kita combine gitu. Penelitian yang saya lakukan ini ternyata teoritis, gabungan primer dan sekunder, dan ternyata longitudinal seperti itu. Jadi nggak ada istilah yang harus satu jenis dilakukan, itu tidak. Oke, next. Nah, sekarang gimana sih kita milih jenis riset dari yang banyak gitu ya. Jadi artinya enggak harus memilih satu, enggak gitu. Tapi mana jenis yang bisa sesuai dengan penelitian kita itu gimana caranya itu dikembalikan ke sifat sifat penelitiannya. Artinya ditentukan dari tujuan penelitian serta permasalahan yang ingin dijawab gitu. Jadi nanti dari situ kita tahu jenis riset mana yang akan kita ambil. Kemudian ada istilah norma penelitian gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang sudah banyak sebenarnya metode penelitian yang dilakukan oleh orang dengan topik yang sama dengan kita. Nah, idealnya kita ikuti gitu. Meskipun sebenarnya juga nggak harus saklek benar-benar ngikutin gitu. Tapi norma penelitian yang ada itu yang menjadi acuan kita untuk memilih jenis riset. Kemudian kepraktisan metodenya juga gitu, karena penelitian ini kan pasti sebenarnya akan muncul banyak kendala gitu ya. Jadi gimana kita tahu kendala yang mungkin akan muncul sehingga akan membantu kita untuk memilih jenis penelitian yang tepat. Next. Nah, tahapan memilihnya ini saya kolek dari beberapa bacaan, tapi sebenarnya mungkin kita semua sudah melakukan ini tanpa kita sadari gitu ya. Jadi yang pertama tentukan permasalahan dan tujuan penelitian. Karena kalau nggak ada permasalahan, untuk apa kita meneliti gitu ya. Jadi diawali selalu dengan permasalahan. Kemudian mengacu pada rujukan penelitian sejenis itu akan sangat memudahkan kita. Karena yaitu akan sangat susah kalau kita membuat metode baru gitu. Ataupun misalnya kita membuat metode baru, biasanya kan modifikasi dari metode yang sudah ada gitu. Kemudian susun rencana penelitiannya dan tulis dan review metode ini secara rinci. Nah, dari situ gambaran awal itu bisa membantu kita untuk memutuskan jenis riset mana yang akan dipilih. Next. Nah, ini tahapan menentukan topik riset. Jadi yang
salah satu faktor yang membantu kita untuk menentukan jenis riset kita apa nanti itu ada dari topik gitu. Yang pertama sesuaikan topik dengan instruksi atau tugas yang diberikan. Mungkin kalau sebagai mahasiswa misalnya apalagi ikut project dosen, supervisor gitu ya, pasti si supervisornya itu udah punya ini, kamu harus meneliti ini, nah itu harus kita sesuaikan. Atau misalnya kalau sudah peneliti profesional dari hibah, ya si pemberi hibah itu mintanya apa, nah itu harus kita sesuaikan. Itu yang paling penting tahap pertamanya. Kemudian juga kita harus pilih topik sesuai dengan minat. Karena namanya penelitian, apalagi penelitian untuk tujuan lulus sekolah S3 misalnya ya, pasti banyak ups and down-nya gitu. Nah, jangan sampai kita meneliti sesuatu di luar minat kita, begitu kena problem itu luar biasa itu. Tapi kalau kita melakukannya sesuai dengan minat, mudah-mudahan akan selalu ada kemudahan gitu ya. Terus lakukan studi literatur. Ini sangat-sangat penting karena literatur udah ada di mana-mana dan kita sangat mudah untuk mendapatkan literatur gitu. Jadi membantu kita untuk menentukan topik riset. Dikatakan kalau literatur yang kita dapatkan terlalu banyak, bisa jadi topik kita dipersempit gitu. Tapi kalau misalnya literaturnya terbatas, berarti topiknya diperluas. Itu bisa kita lakukan. Kemudian be original, ini ya karena memang topik itu sebenarnya sudah banyak ya, bahkan kadang-kadang ada topik yang lagi ngetren gitu, dan orang-orang akhirnya banyak yang ke situ. Nah, meskipun kita tertarik ke situ, gimana caranya biar kesannya itu nggak yang sama aja sama yang lain gitu. Jadi coba untuk menjadi yang berbeda. Dengan cara apa? Ya sebenarnya dengan studi literatur itu dan mengkritisi apa yang sudah dilakukan orang. Kemudian diskusi dan konsultasi itu wajib gitu ya, kalau yang masih punya supervisor sama supervisor gitu, atau sama teman lab gitu, atau mungkin yang sudah profesional dengan rekan satu tim penelitian itu sangat membantu untuk menentukan topik riset. Nah, terakhir kalau udah punya topik riset itu ada yang menyarankan gitu ya untuk memudahkan ubah topik itu menjadi kalimat tanya. Nah, dengan mengubah menjadi kalimat tanya kita jadi punya arahan untuk bagaimana kita melakukan penelitian dan data apa yang kita harapkan untuk kita dapatkan seperti itu. Next, kayaknya udah habis. Ya, nah ini jadi referensi saya banyakkan dari internet gitu ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa baca, tapi saya mau iklan satu itu. Itu adalah buku yang kami bikin. Kebetulan saya juga termasuk salah satu pengampu mata kuliah metode penelitian kelautan dan perikanan. Meskipun judul bukunya spesifik, tapi sebenarnya dibahas juga tentang riset secara umum gitu ya. Jadi kalau ada yang tertarik, nih iklan nih, bisa beli di UB Press. Bisa ada versi cetak, ada versi e-booknya. Atau kalau mau diskon bisa hubungi saya. Oke, next. Ya, terima kasih. Pesan sponsornya Think Unlimited and Happy Research. Ya, saya kembalikan ke Pak Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Bu Devri. Ada promosi juga buat rekan-rekan yang mungkin saya promosi lagi nggak apa-apa ya Bu ya? Oh, sangat monggo dibantu. Iya, buat teman-teman juga ini buat para audiens yang mau mendapatkan buku yang luar biasa dari Ibu Devri, bisa hubungi di sini atau bisa pesan sekarang di kolom chat, nanti mungkin akan mendapatkan diskon besar-besaran karena hari Senin akan harga naik ya Bu ya. Betul, harga Imlek naik. Senin harga naik ya. Malam Imlek. Iya, siap. Terima kasih Bu Devri pemaparannya. Saya coba pimpin lagi untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, buat rekan-rekan audiens yang sudah hadir di malam ini di room webinar, mungkin ada pertanyaan untuk narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Bapak Sandi, kemudian ada Bapak Surai, yang terakhir juga ada Ibu Devri yang sekaligus mempromosikan buku karya dari Ibu Devri dan tim. Monggo buat teman-teman, mungkin monggo cukup untuk orang Jawa ya, yang lain mungkin mau dipersilakan untuk bertanya. Wah, ini ada Bapak Ketua API kita ingin menanyakan sesuatu. Silakan Bapak Tom Hart untuk bertanya. Mau disampaikan secara langsung kah? Boleh. Baik. Iya, terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Pak Arya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Terima kasih atas pemaparannya, Bapak Ibu narasumber ya, Pak Sandi, Pak Surai, dan Bu Devri. Ini senior senior saya semua berarti ya. Saya masuknya soalnya PhD-nya 2015, ya 15 ya. Berarti senior saya belajar banyak nih malam hari ini. eh apa namanya mengenai riset ya. Jadi kemudian terima kasih juga Bapak Ibu semua telah bersedia ya untuk sharing di acara APIK. Terima kasih juga Pak Arya dan Pak Ivan. Saya mohon izin bertanya ya mengenai pemaparan tadi. Mungkin yang pertama ke Pak Surai dulu ya. Tadi saya baru tahu sebenarnya mengenai Korea Phone ya Pak ya. Koreo, apakah saya benar Korea Phone? Koreanophone. Koreanophone. Jadi istilah yang baru Pak buat saya malam hari ini, saya baru pertama kali mendengar istilah itu ya. Jadi ini saya merasa enlighten ya, merasa ini ya, dan kemudian dengan contoh tadi ya beberapa hal, sehingga saya bisa apa namanya, tiba-tiba berpikir gitu ya, berarti sebenarnya kalaupun misalnya nih, misal contoh saya gitu ya, risetnya mengenai misal kalau yang sekarang kan yang lagi naik daun itu adalah artificial intelligence ya, dan kemudian kan Oke. kalau yang lagi naik daun lagi di Facebook, di mana gitu kan sering bahas yang ChatGPT misalnya gitu. Nah, kemudian ada bahasa Korea juga Pak gitu. Nah, apakah Yes. kalau misalnya secara bidang saya misalnya nanti kita bahasnya artificial intelligence, kemudian nanti bidangnya spesifiknya apa ya, ke bagian bahasa gitu ya, kemudian bahasa Korea. Nah, ini termasuk dalam kalau misalnya kita mau ambil yang umum gitu ya, ini masuk di yang Koreanophone juga atau tidak gitu ya? Dan sejauh apa sebenarnya Koreanophone itu kita bisa sebut kalau bahasan riset kita itu, oh termasuk dalam topik ini sih sebenarnya gitu ya. Jadi nanti kalau pas ada conference misalnya, atau ada jurnal yang, oh ternyata bahasan ini kita bisa masuk sebenarnya ke situ juga gitu ya. Selain jurnal-jurnal yang main di bidang kita. Nah, itu untuk Pak Serai Pak ya, nanti mohon Terima kasih. penjelasannya. Kemudian kalau untuk Pak Sandi dan Bu Devri ya, mungkin punya tips and tricks ya tadi saya sedikit menyimak mengenai misalnya kayak literature review ya Pak Bu ya. Terutama sih sebenarnya saya belum secara pribadi belum pernah menulis mengenai survei paper ya. Saya belum pernah menulis paper yang review ataupun survei gitu ya. Dan beberapa rekan itu menyarankan sebenarnya ya untuk kita menulis mengenai survei gitu karena katanya sih ini tapi katanya ya possibility untuk dapat citation-nya lebih tinggi gitu ya. Karena kita kan mereview bidang, kemudian juga ada bidang-bidang baru yang mungkin bisa bersangkutan gitu. Misalnya saya artificial intelligence, tapi aplikasi bidangnya di gigi, misalnya kedokteran gigi. Tapi kan di kedokteran gigi itu jarang yang membahas mengenai artificial intelligence gitu ya. Karena memang bukan bidang mereka yang sebenarnya ya. Tapi bagi kita di teknik itu kita bisa sebenarnya mengumpulkan review paper gitu ya, kemudian nanti dijadikan satu. Nah, cuma memang secara metodologi saya belum tahu detail gitu ya bagaimana sih sebenarnya mungkin bisa share gitu ya tips dan trik Bapak Ibu bagaimana mengumpulkan literature review yang sampai 100-an 200-an apakah ada tools-nya kah misalnya ataukah dengan menggunakan cara yang mungkin kita sudah tahu misalnya dengan Excel kah misalnya gitu ya kan ada yang menggunakan Excel biasa ada yang menggunakan software gitu yang saya belum ketahui ya apa itu. Nah itu mungkin pertanyaan generalnya untuk Bapak Ibu ya. Terus kalau Bu Dewi saya kalau keingatan ini dulu ada alumni USC juga yang dosen UB juga ya kayaknya Fakultas Kelautan dan Perikanan juga ada Pak Ade ya mungkin kenal juga gitu. Kita alumni USC karena sesama Oh, USC sih saya betul-betul. sesama US jadi kalau Iya, ya. apa Kemarin jadi pemateri APIK juga kapan? betul betul betul. Ini makanya sangat senang sekali Bu kalau misalnya senior-senior ini bisa mensupport. Tapi kita makin besar ya Pak Arya ya. Kan senior-senior ini banyak nih yang belum apa ilmunya banyak, ilmunya sudah berpengalaman, kita belum gali gitu. Nah, ini mudah-mudahan nanti API ke depannya juga bisa kita berkolaborasi ke arah sana. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf nih panjang saya pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih untuk Pak Tomhat atas pertanyaannya untuk beberapa para narasumber. Baik, saya persilakan untuk narasumber yang ingin menjawab lebih dahulu. Mungkin ada Bapak Surai atau Pak Sandi atau Bu Devri. Dipersilakan atas pertanyaan dari Pak Tomhat. Oke, karena saya ditanya pertama. Selamat malam Mas Siap. Tom, Mas Tom. Masih pertanyaannya. Oke, Mantap.
Menarik ya, tadi ternyata Anda meneliti tentang AI. Saya bisa langsung menjawab begini. Kalau menurut saya begini, dari paparan saya masih berkembang ya, namanya Korean Studies. Korean Studies pun juga masih berkembang, kemudian juga apalagi Koreanophone. Karena selama ini Korean Studies dianggap selalu memperhatikan apa yang terjadi di Korea. Kita lihat Korea. Jadi sekarang apapun yang tentang Korea yang ada di luar, Korean diaspora, walaupun bisa dilihat dari Korean Studies, nah sekarang dari segi Koreanophone lebih pas. Nah, tadi langsung saja kalau AI, bahasa AI, kemudian apalagi apa itu chatbot yang buat seperti DALL-E seperti kemarin itu ya, itu sebenarnya masih benar-benar masih ke teknik sepertinya. Jadi sepertinya kalau jurnal seperti itu tulisannya lebih 75% atau 90% lebih ke bagian teknis, saya kira kok mungkin masih susah ya dianggap sebagai bagian dari Koreanophone. Bahkan Korean Studies pun juga akan susah. Bisa juga misalnya chatbotnya tadi misalnya murni dalam bahasa Korea ya. Saya membayangkan ada chatbot itu yang kita amazed banget, ini sepertinya bahasa Korea dibuat chatbot kok mirip seperti native bahasa Korea. Nah, kita teliti misalnya. Kalau saya membayangkan ya, saya mau meneliti itu. Nah, ini menarik ini. Ini padahal yang membuat itu kan bukan manusia ini. Nah, ini yang menarik. Ini ilmu terus berkembang. Padahal kalau dari segi antropologi saja atau linguistik itu yang dilihat adalah yang buat adalah bagaimana bahasa itu digunakan oleh manusia. Itu berawal dari human kan sebagai pengguna bahasa itu. Nah, ini ada teknologi yang baru ini. Nah, ini apakah nanti hasilnya nanti itu bisa dilihat sebagai Korean Studies? Enggak. Mungkin lebih spesifik itu malah bidang ke linguistik, Mas. Lebih dekatnya seperti itu. Bidang ke linguistik. Linguistik Korea bisa. Kalau Koreanophone mungkin tidak ya, hilangkan yang kita bicarakan tadi. Misalnya jurnal Mas Tom tadi, walaupun tadi spesifiknya, kalau 70% tadi spesifik tentang tekniknya, mungkin ya silahkan ke jurnal tentang mungkin bagian tentang AI atau apa. Tapi kalau itu memang benar-benar betapa amazing-nya bahwa bahasa yang diciptakan oleh chatbot tadi itu menyerupai oleh bahasa sudah mungkin hampir 90% seperti bahasa natural seperti orang Korea. Nah, pasti ahli-ahli linguis bahasa Korea itu pun saya kira bisa masuk ke dalam jurnal misalnya linguistik. Menarik itu. Saya melihatnya seperti itu, Mas Tom. Jadi tidak tarik aja itu Koreanophone-nya dihilangkan tidak ada. Murni linguistik, ilmu linguistik akan sangat menarik. Bahkan para ahli linguistik pun kita bicarakan nih dosen-dosen kami di UGM juga. Wah, ini kita harus keep up ini. Kita harus keep up dengan adanya sesuatu yang baru ini. Ini bagaimana we navigate sesuatu yang baru, apakah ini objeknya ini kita kan bukan manusia itu. Nah, itu kan bagaimana itu? Apalagi dari antropologi linguistik kan ada juga antropolinguistik. Padahal itu harusnya bahasa yang digunakan manusia. Ini bukan. Ah, ini bingung juga ini apakah ini juga termasuk antrolinguistik? Enggak, kan bukan manusia ini. Nah, jadi ini loh. Jadi saya kira bukan ilmu bahasa aja yang harus keep up dengan adanya ini. Nah, mungkin ini suatu menarik kalau kita terus mungkin sharing. Saya kira sudah banyak sih sharing tentang ini karena semua orang akan keep up dengan what's going on in the world dalam bidang ini. Itu jawaban saya, Mas. Itu kalau boleh saya tanya kembali, berapa persen Mas tulisan itu udah selesai kalau mau jadi jurnal? Gimana Pak? Tulisan Tentang AI tadi kalau penelitian saya maksudnya? yes. Oh, saya sebenarnya tidak meneliti itu secara langsung, Pak. Cuman Oke. tertarik mengenai hal tersebut ya karena memang kan perkembangannya yang di bidang yang sekarang lagi berkembang ya, namanya kan ada yang namanya ChatGPT itu Ya, sedang booming gitu ya, sedang hot benar. gitu. Nah, tadi saya kepikiran dulu saya pernah baca ya, sebenarnya ada salah satu researcher di US ya, dia lihatnya dari sisi ini Pak, AI juga mesin, tapi lihatnya kepada ini, bias, apa namanya, mesin ini terhadap muslim. Nah, jadi saya kayak mau mengambil, inspirasi gitu di situ. Apakah misalnya ini memiliki bias tertentu terhadap, bahasa Korea misalnya ya, ataukah tadi misalnya kita ambil, yang AI tadi kalau misalnya seperti Pak Saleh sampaikan ya, mungkinkah kalau misalnya kita bahas misalnya mengenai behavior-nya tadi ya, misalnya, bagaimana bukan guru ya, misalnya atau penutur asli Korea gitu ya terhadap, penggunaan ini misalnya, atau bagaimana kalau mahasiswa S1 misalnya mahasiswa ya, S1 di UGM bahasa Korea terhadap chat ini gitu ya, terhadap si mesin AI ini. Nah, ini masuk nggak ya kira-kira kalau yang seperti itu? Bisa sekali ini comparing nanti melihat bahwa kita membandingkan ternyata mungkin kita apakah di
defeated by the machine. Seperti itu. Oke, Karena interesting. bisa jadi kan chatbot itu kan masukannya kan dari manusia juga kan. Ternyata bukan orang Korea, orang asing yang belajar bahasa Korea, kemudian dianggap chatbot ini juga seperti orang asing yang mencekoi bahasa Korea kan, mereka bisa bahasa Korea kan akhirnya. Terus kita akan melihat bagaimana perbedaannya. Karena itu juga terpikir juga itu. Kami juga ngomongin ini kita sebagai manusia belajar bahasa asing, kami di sini belajar bahasa Korea ya, dan belajar misalnya 4 tahun, 3 tahun, kemudian ada ini gitu. Karena sebelum ini aja sudah ada Google Translate aja, mahasiswa kami yang kelas terjemahan itu ketahuan, mereka menggunakan itu diperbaiki. Tetap perlu sentuhan manusia masalahnya. Jadi ada celah-celah, ya apakah ada celah-celah yang memang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya AI itu tetap ada yang hanya bisa manusia yang bisa melakukan. Nah ini saya kira perlu kami di sini nggak bisa dalam masuk ke AI-nya seperti apa. Hanya mungkin bisa kalau saya masuk ke penelitian ini misalnya ya, saya hanya meneliti dari hasilnya saja kan, hasil chatnya. Kemudian kalau manusia atau mahasiswa juga hasilkan diberi topik yang sama seperti apa disandingkan. Tapi nggak bisa kalau dalam teknisnya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih juga. Ya, terima kasih atas pemaparannya Pak Surai. Gimana Mas Tom? Saya lanjut dulu ya untuk pertanyaan berikutnya Siap. dari Mas Tom ini. Untuk Bapak Sandi dan juga Ibu Devri, siapa yang ingin memulai terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tom? Pak Sandika. Oh ya, Monggo. boleh. Boleh Ya. Pak Sandi. Masih ingat pertanyaannya atau saya bacakan kembali? Masih ingat sepertinya, Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak Sandi. Monggo. Ya, terima kasih Pak Tomher. Jadi nggak enak karena yang nanyanya malah ekspor yang nanya gitu ya. Jadi gini Pak, ini saya cerita aja deh. Ini berdasarkan pengalaman saya dulu waktu S2 dulu sama Pak Bayu yang 2 minggu lalu jadi narasumber karena beliau juga ya bisa dibilang sebagai role model gitu dalam untuk urusan penelitian gitu ya Pak ya. Jadi emang benar apa yang disampaikan oleh Pak Tomher tadi. Kalau untuk yang seperti paper yang survei ataupun yang review gitu, citasinya emang luar biasa banyak gitu ya. Saya juga baru ngeh gitu ya waktu menjalani S3 gitu. Saya lihat papernya Pak Bayu itu di Google Scholar-nya luar biasa banyak gitu ya. Tapi yang paling menonjol itu ya survei itu. Dan setelah dianalisa ya ternyata memang karena paper survei ataupun review itu seperti yang Pak Tomar bilang itu literasinya ataupun literatur review-nya itu luar biasa banyak di sana. Jadi bisa dibayangin tuh dengan luar biasa banyak literatur review itu kita nge-highlight dalam kebentuk beberapa paragraf sehingga ini menjadi informasi yang sangat berharga gitu. Jadi bisa dibayangin untuk referensinya ada yang sampai 100 gitu, 150, ada yang 70 gitu. Jadi semua referensi itu dianalisa, disummarize, kemudian dipaparkan ke dalam beberapa bentuk paragraf saja. Jadi informasi inilah yang banyak disitasi oleh orang gitu. Jadi kalau untuk tools ataupun metodenya itu sepengetahuan saya itu tergantung dari data ataupun informasi yang diperoleh gitu. Jadi kalau untuk review artikel ataupun survei artikel itu ada yang namanya review protokol gitu ya. Jadi review protokol ini dia ngecek dulu nih, dia inisialisasi dulu datanya berupa apa, informasinya berupa apa, kemudian bagaimana informasi ini akan diolah gitu. Terus informasi apa yang akan disampaikan dari analisa ini gitu loh. Kemudian berdasarkan informasi ini barulah nanti bisa ditentukan protokolnya ataupun metodenya. Ya secara kasar bisa dibilang untuk metodenya ya tergantung dengan datanya berupa apa. Apakah data itu lebih majority ke kualitatif, kuantitatif dan lain sebagainya gitu. Dan sedikit informasi saja, mungkin kalau untuk review paper ataupun survei terlihat gampang gitu ya, paling cuman survei doang gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi nih. Ini waktu disuruh bikin udah nggak ada ide nih menulis apa gitu ya. Kemudian teman nyaranin nih, ya bikin survei aja atau review aja gitu ya. Itu kan cuman apa namanya nganalisa poin-poinnya orang gitu terus kita rangkum, kita analisa, terus kita tampilin lagi informasinya ke dalam bentuk berbeda dengan apa namanya pandangan kita sendiri gitu.
ternyata setelah dijalani ternyata memang sulit, luar biasa sulit ternyata. Malah lebih bingung nulis paper, survei, dan review. Karena metodenya luar biasa banyak, terus juga referensinya luar biasa banyak, jadi memusingkan gitu loh. Jadi waktu itu ya sempat saya pikir bikinnya bakal lebih cepat, ternyata malah lebih lama dari yang original research gitu. Nah, jadi untuk yang survei ternyata tidak semudah itu ternyata. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mungkin Bu Devri ada tambahan, silakan. Ya, langsung ya Pak Arya ya. Langsung, silahkan Ibu Devri. Langsung. Ya, terima kasih Pak Tom Hart. Memang review paper ya, saya sendiri belum pernah punya pengalaman gitu. Dan saya terus terang juga paling suka kalau nemu paper yang review. Karena kalau mau belajar itu rasanya memang lebih enak dapat review paper gitu ya. Karena kalau research paper gitu kan spesifik mengacu kepada hasil penelitian. Jadi kalau memang niat kita untuk belajar itu review paper yang paling pas. Saya belum pernah punya pengalaman, kadang pengen gitu ya, tapi mau mulai dari mananya kadang juga nggak tahu. Tapi pengalaman saya malah membimbing mahasiswa ngerjain review karena zaman pandemi kemarin kebetulan kami di ilmu kelautan ini kan memang rata-rata skripsi mahasiswa penelitian lapang gitu ya. Begitu pandemi tiba-tiba mahasiswa nggak bisa ke lapang, panik. Akhirnya dari fakultas dibuat kebijakan biar mahasiswa tetap bisa lulus, yang seharusnya ke lapang diizinkan. Istilahnya mungkin bukan diizinkan, tapi kita membuat kebijakan baru untuk boleh diganti dengan review paper gitu. Dan karena di ilmu kelautan sebenarnya ada banyak jenis penelitian gitu ya. Kalau yang bidang saya memang lebih banyak itu ke lapang gitu. Kalau ada bidang yang seperti pemetaan, eksplorasi, mereka bisa pakai data sekunder, jadi nggak kena dampak gitu. Tapi bimbingan saya hampir sebagian besar kena dampak. Akhirnya sebagian besar milih untuk review. Wah, dan luar biasa itu perjuangan untuk menjadi reviewer dari review paper itu gitu. Apalagi skala mahasiswa S1 gitu ya, belum pernah, bahkan jangankan nulis paper review gitu ya, untuk nulis basic aja juga masih butuh perjuangan gitu. Tapi dari situ saya tahu nggak gampang memang. Dan istilahnya gini, seperti yang tadi kata Pak Sandi, bagaimana kita bisa menuangkan referensi yang begitu banyak menjadi tulisan gitu. Dan memang modalnya adalah literatur gitu. Jadi untuk kita bisa membuat review paper itu kita harus punya literatur dulu gitu. Dan hampir semua review paper itu literaturnya banyak. Kadang waktu saya bimbing mahasiswa, dia nulis review, tapi literaturnya cuma 10 lah. Gimana bisa nulis kan kayak gitu ya. Nah itu tantangannya. Nah kalau ditanya tips sebenarnya kalau untuk ngumpulin referensi seperti apa, kalau saya pribadi sebenarnya mungkin memang karena nggak terlalu bakat dengan tools gitu ya, jadi kadang saya manual aja gitu, sesuai kebutuhan aja gitu. Jadi apalagi jadi dosen kadang-kadang nulis aja nggak sempet gitu, sedih banget nggak sih rasanya. Udah sibuk saja sama administrasi dosen gitu, akhirnya punya kesempatan untuk belajar itu memang saat kita harus nulis manuskrip gitu. Dan akhirnya kapan mengumpulkan referensi ya saat harus nulis manuskrip gitu. Karena kalau ngajar yang diajar juga itu aja kan gitu. Saat harus nulis manuskrip, saat itulah harus mencari referensi gitu. Jadi sederhana aja di Google aja dikumpulin ternyata lama-lama banyak juga ya referensi yang dipunya gitu. Nah, habis itu nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan mana yang mau dipakai seperti itu. Jadi saya nggak punya tips yang cukup spesial untuk gimana ngumpulin paper-paper itu. Mungkin ada teman-teman pernah ngobrol tentang ada aplikasi apa-apa gitu, tapi bagi saya sesuai kebutuhan aja seperti itu. Mungkin sedikit yang bisa saya tambahkan, Pak. Ya, terima kasih Ibu Devri. Mau saya promosikan kembali Ibu Devri? Siapa tahu nanti bukunya bisa mampir di Apik. Saya kasih ini hadiah promosi untuk Pak Arya ini. Harus dikirim kemana ini? Ke Korea? Jangan buat saya lebih baik untuk Apik saja.
Baik, baik. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, nanti mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Di sini juga ada, saya ingin bacakan komentar di kolom komentar webinar. Di sini ada yang menyampaikan bahwa apa ini? Ada Ibu Syahrianti Syam ya, iya. Untuk semuanya, mungkin ini menarik sekali. Seandainya bisa collab penelitian tentang budaya Korea dan Indonesia. Saya bidang antropologi. Nah, ini mungkin ada yang ingin berkomentar. Saya ingin menanya ke Ibu Syahrianti Syam, mungkin lebih spesifiknya ingin bertanya tentang kolaborasikah atau bagaimana? Karena statementnya di sini menarik sekali seandainya bisa collab. Tapi collab yang seperti apa mungkin bisa dijelaskan. Atau ingin bertanyakah Ibu Syahrianti pada beberapa narasumber pada malam hari ini? Kita tunggu saja, nanti mungkin ada yang, mungkin Ibu Syahrianti akan berkomentar, karena cukup menarik juga ini, ada yang ingin menyampaikan kolaborasi tentang penelitian antara Korea dan Indonesia. Baik, saya buka pertanyaan lagi untuk rekan-rekan webinar. Kalau tidak ada, boleh moderator yang ingin bertanya, karena saya juga ingin bertanya sebenarnya pada beberapa narasumber ini. Tapi Kalau saya belum bertahan. ada pertanyaan, saya juga boleh bertanya lagi nih, Pak Arya. Tunggu Pak Tomhead. Oh, tunggu Pak Tomhead dulu, dah nggak apa-apa, silakan. Saya Oh, saya. nanti skip dulu. Oh, siap, Silakan siap. Pak Tomhead. Saya izin bertanya lagi ya. Oh, ada yang bertanya nih Pak Ivan. Oh ya, saya ingin bertanya ke narasumber ya. Boleh siapa saja menjawab. Tapi tadi menyebutkan Bu Devri ya terkait cyclic research tadi ya. Bagaimana kita bisa berkelanjutan kan ya tadi ya penjelasannya ya Bu ya. Saya ingin mungkin bisa sharing Bapak Ibu semua kalau kebetulan semuanya sudah di Indonesia Bapak Ibu ya. Pak Sandi kan tadi di UNP, kemudian Pak Surai di UGM dan Bu Devri di UB ya. Saya mohon izin mungkin penjelasan ya mengenai bagaimana Bapak Ibu ya bisa mengupayakan mungkin ya untuk research yang berkelanjutan dengan kondisi mungkin terkait dengan funding di Indonesia gitu ya, dan kemudian terkait tren ya mungkin ya. Tren kan sepertinya tren ini yang membuat kita kadang suka, kalau saya galau gitu ya. Ini kita mau tetap jalan di track yang ini, tapi ada tren yang baru dan kalau misalnya kita nggak keep up itu ketinggalan gitu ya. Nah mungkin, biar bisa tetap, jalan terus dan research-nya itu tetap sesuai dengan yang bidang kita geluti gitu ya, tapi tetap bisa ikut tren gitu ya. Nah mungkin bisa sharing dengan kondisi di Indonesia terutamanya, Bapak Ibu. Oke, begitu saja mungkin, terima kasih. Terima kasih Pak Tomhead. Mungkin langsung bisa dijawab oleh Bapak Surai atau Bapak Sandi atau Ibu Devri atas pertanyaan dari Pak Tomhead. Mungkin saya coba ya. Iya, siap. Ya, terima kasih Pak Tomhead. Sama ya, Pak Tomhead galau, saya juga galau. Karena apa? Begitu kita kembali ke Indonesia, terus kemudian kita kembali ke aktivitas, tapi sebagai dosen riset kan harus jalan terus gitu. Nggak mungkin kita menjadikan alasan administrasi dosen terus nggak melakukan riset. Nah, riset kalau sebagai dosen memang harus lebih banyak ke hibah gitu. Dan seringkali hibah itu punya ketentuan. Kalau saya galaunya itu gini Pak, ini sharing aja mungkin ya. Galaunya itu apa? Saya selalu merasa topik saya ini ada fundamental riset gitu. Jadi basic riset, knowledge gitu kan. Di saat hibah itu rata-rata, aduh aplikatif, harus produk, harus terapan gitu. Jadi yang produk itu rasanya kok bakal banyak dapat hibah gitu. Yang fundamentalin kok susah gitu. Kemudian mau dialihkan ke terapan, apa yang bisa saya lakukan gitu di saat saya masih, ya mungkin ini salah saya juga ya, kurang membuka wawasan, kurang membuka relasi gitu ya, karena memang kita riset ini sekarang udah nggak bisa sendiri gitu ya. Mungkin saya selalu menganggap saya basic science gitu, tapi sebenarnya basic science saya kalau ketemu dengan orang yang tepat gitu ya, akhirnya bisa jadi aplikatif gitu. Nah jadi sampai saat ini sih kalau misalnya ditanya, kalau funding gitu ya, akhirnya nyari funding yang mau nerima apa basic riset ini dulu gitu. Kalau misalnya akhirnya nanti butuh yang wah kayaknya ada funding ini sangat menarik tapi mintanya aplikatif gitu ya, mau nggak mau
harus kolaborasi seperti itu. Jadi keberlangsungannya gimana ya? Kita harus mengusahakan untuk tetap jalan riset kita gitu kan, sesuai dengan tetap balik lagi minat itu tadi gitu ya. Kalau misalnya saya disuruh yang aplikatif, tapi kalau saya kesulitan untuk mempelajarinya, akhirnya kadang-kadang adalah mundur dulu aja gitu. Kalau lagi mood aja nanti gitu. Tapi intinya sih yang penting tetap jalan terus risetnya. Mau jenisnya apa gitu ya, bisa disesuaikan. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Devri. Mungkin ada tambahan dari Bapak Sandi atau Bapak Surai perihal pertanyaan dari Pak Tomet. Oke, saya bisa menambah cerita juga nih. Ya sedikit mirip ya dengan Bu Devi tadi. Makasih Mas Tom. Memang satu hal sebelum saya menjawab itu ternyata begini. Setelah saya balik sudah selesai S3 kembali ke UGM, ternyata saya berharap begini. I wish sebelum mulai S3 ada yang memberitahu saya bahwa hasil research PhD itu akan menentukan kenaikan karir dosen. Jadi tulisan S3 kita, siapapun yang masih S3 di sini, kalau Anda nanti mau di pendidikan ya, di universitas manapun kembali ke kampus, itu kalau nggak dipikir judulnya, Anda akan stuck nggak bisa menggunakan itu. And you have to do it all over again dari awal. Jadi kenaikan angka kredit itu dilihat, salah satunya dilihat dari judul atau topik disertasi Anda. Nah, yang terjadi dengan saya adalah, saya kan di bidang Korean Studies. Saya dulu waktu awal belajar tentang sinema, Korean Studies, K-pop gitu kan semua. Nah, begitu saya masuk ke begitu saya ke S3 di WIKI kan saya lebih ke antropologis. Saya bergabung dengan teman-teman PMI, teman-teman itu saya lebih tertarik ke mereka. Riset saya tentang migration studies, kemudian identity studies seperti itu. Lebih ke situ sekarang PhD saya. Udah lulus. Kembali ke sini, saya kan di Korean Studies, saya kan di Korean Language and Program. Tapi judul topik saya kan tentang migration, identity studies, identity. Nah, itu akan bermasalah kalau untuk kenaikan pangkat. Nah, akhirnya saya harus quote unquote mengkais-kais apa yang kemudian pernah saya tulis di bab manapun di disertasi saya yang berhubungan dengan bahasa Korea. Ada, alhamdulillahnya. Kalau nggak ada, saya nggak tahu seperti apa. So you have to be very careful. Itu nggak ada yang beritahu. Mungkin ada kampus yang beritahu. UGM aja nih. Akhirnya tugas saya memberitahu semua yang S3. You have to make sure apapun yang tulis harus benar-benar itu akan jadi research base kalian kalau sudah pulang ke Indonesia. Nah, jadi benar saya tetap research tentang migration studies, bagaimana impact tenaga kerja Indonesia di Korea setelah pulang ke Indonesia, itu kan. Return migration studies seperti apa. Bahasanya juga harus masuk. Bahasa Korea itu bagaimana tetap digunakan. Dan mereka mengajar bahasa Korea banyak seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi memang semoga menjawab juga Mas Tom untuk semua juga di sini itu sangat perlu karena kalau sekedar aduh ini lebih mudah saya gunakan benar lebih mudah saya gunakan sebagai disertasi tapi tanpa memikirkan future career kalau itu di akademik di universitas itu akan berbahaya karena dinilai untuk kenaikan pangkat ada dilihat dari situ. Itu mungkin semoga bisa membantu. Nah, tentang cycling tadi terus jadi memang harus mau nggak mau harus tetap menggunakan itu. Dan nanti setelah selesai dari Korea atau negara manapun sih, kan harus menulis satu paper yang harus detach dari disertasinya. Pasti sudah tahu banyak yang tahu ya. Mungkin ada juga yang belum tahu. Hal seperti kadang-kadang sepele, tapi kenapa? No one told me about that. Dulu nggak ada yang beritahu saya. Begitu pulang ternyata within a year atau 2 years setelah pulang dari Indonesia dari PhD itu anda harus publish satu paper yang nggak ada hubungan dengan disertasi. Wait, apalagi ini? Itu hal yang kayak gitu ya, mungkin ya teman-teman yang mau masuk ke universitas harus tahu. Nah ini saya juga baru belajar, kenapa ya? Jadi semoga sistem di universitas lain sudah bagus. Ya juga kemarin saya kurang membaca, ternyata ada peraturan seperti itu. Kurang ikro, kurang membaca. Oke lah, membuat lagi. Nah, tapi akhirnya di recycle tadi, cycle tadi terus. Jadi apapun yang saya tulis sekarang harus berhubungan dengan disertasi. Karena itulah Anda menjadi expert apa kemudian. Jadi saya sekarang adalah tentang Korea,
masyarakat Korea dan bagaimana bahasa itu digunakan di dalam masyarakat. Dan bagaimana orang Korea juga bahkan diaspora tadi, termasuk orang-orang Indonesia menggunakan bahasa Korea. Jadi selalu ada, itu yang saya gunakan sebagai base research saya. Apalagi kalau tujuan tentang migration, sebisa mungkin sekarang juga mengikuti itu. Bahkan teman-teman yang dulu pernah di Korea, bekerja di Korea, kemudian pergi ke negara lain, bekerja di negara lain, itu saya ikuti sebagai riset saya. Terus seperti itu, karena migration tetap ada, bahasa Korea juga tetap ada. Nah, monggo ini diaplikasikan di apa ya, di internalizing kalau saya di bidang ini nanti seperti apa. Itu bantuan jawaban dari saya, Mas Tom. Iya, terima kasih Pak Surai. Gimana Pak Tomet? Ada Siap-siap, sudah sangat jelas penjelasannya dari Bu Devri dan Pak Surai. Tapi kalau misalnya Pak Sandi ingin menambahkan juga boleh ya. Ini sebagai informasi buat kita ya, ketika sebelum, terutama bagi kita yang masih berkarir di Korea ya. Karena kan Iya. mungkin nantinya at the end kita ingin pulang ya. Ya Mas Arya ya. Ya harus. Iya, bukan harus ya. Kalau saya harus, entah yang lain itu gimana. Pak Sandi mau menambahkan sesuatu untuk Iya. Pak Tom Hart? Ya, boleh. Iya. Menarik sekali ya pertanyaannya juga. Mungkin saya lebih cerita pengalaman gitu ya. Sama waktu selesai S3 dan menyelesaikan postdoc gitu kan bakal balik ke Indonesia gitu, emang target awal. Terus memang ada terbesit di hati gitu ya. Nanti kalau balik Indonesia bisa seintens ini enggak ya untuk melakukan riset atau penelitian gitu. Oke, minatnya ada, idenya ada, kira-kira fundingnya kayak gimana gitu. Itu pertanyaan pertama sebelum saya terjun ke Universitas Negeri Padang ini gitu ya. Sebentar saya cek dulu ada orang UNP di sini. Sepertinya ada gitu ya Pak. Jadi saya agak hati-hati nih ngomongnya. Oke, jadi apa namanya? Ini di lingkungan UNP ya, di lingkungan UNP di tempat saya berkarir gitu ya. Jadi ini nggak tahu ada hubungannya sama PTNBH atau bukan. PTNBH seperti yang Bapak Ibu ketahui perguruan tinggi badan hukum gitu ya. Jadi ibaratnya fundingnya itu dikelola oleh universitas sendiri gitu. Jadi kalau untuk riset gitu ya, untuk riset sama seperti yang Bu Devri bilang tadi, itu memang kalau di lingkungan universitas, terutama di UNP, itu memang untuk hibah itu memang luar biasa banyak gitu. Jadi tiap 6 bulan, tiap 3 bulan, tiap tahun itu ada hibah, selalu ada dana yang dikelola oleh UNP gitu. Kalau untuk penulisan, untuk jurnal gitu, misal untuk jurnal, untuk conference gitu, alhamdulillahnya di UNP ini ditanggung semua gitu loh Pak Tomhar. Mungkin untuk setiap universitas beda-beda gitu ya. Jadi hampir sama kayak di Korea, kalau di UNP ini misalnya kita pengen submit satu paper gitu, itu kan pasti ada ACP-nya tuh. ACP-nya nanti ya bakal diurus oleh kampus, bakal ditanggung oleh kampus, dan setelah publikasi nanti juga akan ada insentif gitu. Jadi pengalaman saya S3 dulu juga kayak gitu, semuanya diurus, setelah publish juga ada insentif dari kampus gitu. Ya, saya kira itu aja yang paling yang di lingkungan UNP ya dapat gambaran seperti itu kira-kira. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Ada komentar lagi Pak Tom Hart? Sepertinya mengangguk-angguk terus, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan. Cukup Pak, insya Allah cukup jelas ya penjelasannya mengenai tadi cyclic. Bagaimana biar kita tetap survive ya, karena kan pada prinsipnya ya dosen tadi Tridharma perguruan tingginya kan dari riset juga. Silahkan Pak, cukup dari saya, mungkin kesempatan untuk yang lain nih bertanya nih. Ini Pak Surai. Boleh Pak saya, Surai Oh Pak boleh Surai saya ini tambah? gimana Pak? Oke, saya tambah daripada saya lupa sharing. Terima kasih tadi Pak Sandi menambahkan tentang funding. Ya, benar funding memang ada. Pasti di setiap kampus beda-beda ya. Nah, di UGM juga ada, tapi bukan tentang funding selalu ada dan hibah ya. Tapi saya ingin menceritakan bahwa di UGM sekarang itu wajib kolaborasi. Dosen nggak bisa sendiri. Kolaboratif wajib. Jadi kita diberi kolaboratif internasional, nasional, kemudian lokal. Bahkan kalau antar departemen saja sedikit biayanya. Tapi kalau bawa internasional itu akan masuk. Intinya diwajibkan kolaboratif. Nah, dengan kolaboratif nanti, jadi saya sudah mikir-mikir nih sekarang. Kalau kemarin kan baru 1, ini bisa 3. Kalau kolaborasi dengan 3 orang, paper harus 3.
Jadi satu sebagai penulis pertama saya, satu sebagai penulis kedua, ikut-ikut kan nanti. Jadi sekalian kita tiga researcher, saya dari negara mana atau Indonesia, 3 gitu kan. 3 saja bersama-sama melihat objek yang sama, tapi nanti tulisannya harus jadi 3 dari sudut pandang yang beda. Jadi sekali riset kita bahkan 3 paper, 3 jurnal. Dan sebagai tadi kan Tridharma Marketing kan, saya jadi satulah tugasnya sebagai research, satu untuk riset, satu sebagai penulis utama, oke sudah. Yang kedua ikut juga nilainya ada. Saya kira di universitas lain mungkin sama sekarang. Jadi kalau nggak kolaboratif nggak akan dikasih. Itu dana internal ya. Tapi kalau mau ngambil dari pusat ya silakan. Jadi intinya kolaboratif memang dijunjung sekarang begitu. Bahkan dengan mahasiswa pun ya, walaupun mahasiswa misalnya sekarang ada S2 yang saya bawain itu ada 5, berarti saya sudah harus mau nggak mau ikut memastikan mereka sebagai penulis kedua sih. Karena ini memang harus seperti itu. Karena saya cerita di HUFS waktu saya S3, dosen saya, profesor saya itu ya samalah di teknik juga sama di lab. Dosen saya itu punya 7 mahasiswa S3, PhD. Dalam setahun dia 7 paper dia. Karena penulis kedua. Dan itu ya memang harus seperti itu. Kalau enggak ya enggak akan, dan bukan berarti ikut-ikut nama, we have to chip in. Jadi ada role kita. Jadi salah satunya begitu Mas Tom, kalau balik ke Indonesia ya so many things to do sah. Kalau apalagi di BRIN, dengan ada BRIN seperti itu, banyaklah yang lakukan. Itu aja. Ya Pak, Baik, chip ini terima bukan kasih. nggak cukup dengan funding ya Pak ya. Chip ini juga harus kita lihat ini tulisannya gimana, biar memastikan ya mahasiswanya Iya, betul. benar. Terima kasih ini Pak Surai. Saya boleh menanggapi sedikit Pak, boleh bertanya tentang tadi masalah kolaboratif. Itu berlaku untuk semua departemen di UGM kah atau hanya departemen Pak Surai? Oh, ini semua. Jadi sudah, Oh semua ya? jadi itu kan maaf, kalau PT BHM kan ada IKO. Semua universitas ya kan, itu kan bukan negeri ya, seperti UGM, UI, tapi yang sekarang udah BMN itu kan sekarang dineliti, kita mendapatkan sorotan dari pusat ya, IKO-nya apakah tercapai enggak. Dan salah satunya adalah itu salah satunya ada riset kolaboratif. Dan kita ada mandat capaian. Jadi fakultas kami itu kan, kalau dosennya ada 156, bayangkan ada 156 dosen di Fakultas Ilmu Budaya, mandatnya di FIB adalah 70% tahun ini, tahun 2003 ini, 70% dosen risetnya harus kolaboratif. Jadi 30% boleh sendiri. Nah, berarti kita akan buat 7% siapa itu? Misalnya yang sudah profesor, yang lektor kepala, itu wajib, mau nggak mau harus. Kalau yang masih tenaga pengajar, yang masih asisten ahli, bolehlah dosen itu dia sendiri boleh. Tapi kalau mau langsung kolaboratif boleh. Nah, berarti 70% tahun ini dari 150 kan sekitar 90 itu kan harus kolaboratif, dan nggak bisa dengan sesama dosen satu prodi. Mau nggak mau harus keluar. Itu yang dipaksa kita, mau nggak mau saya prodi Korea harus mungkin dengan teman-teman dari HI atau ekonomi, atau mungkin bisa juga bahkan ada teman dari antropologi itu sudah ke MIPA. Bahkan ada dari itu bahasa teman Jawa, saya melihat proposalnya mungkin Jawa atau apa saya lihatnya. Itu mau ke MIPA Metaverse, itu menggunakan bahasa-bahasa Jawa di dalam dunia Metaverse sebagaimana. I don't know how to do it, tapi itu harus terpikir akhirnya. Karena kalau enggak ya kita akan stuck merasa diri kita terbaik gitu. Mau nggak mau harus ya, kolaborasi. Iya, betul betul. Baik, saya buka sesi pertanyaan untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Sambil menunggu, saya ingin bertanya ke Pak Surai lagi nih. Saya terkait Koreanopun tadi itu, adakah kajian yang mengkaji Korean culture in future, Pak? Maksudnya gini, kalau di Indonesia kan Indonesian culture itu kadang-kadang satu culture itu tiba-tiba hidup kembali di beberapa tahun kemudian, ada 5 tahun kemudian culture ini hidup kembali, kemudian tenggelam, nanti muncul lagi di tahun berikutnya seperti kayak gitu. Adakah kajian mengenai apa ya, Korean culture in future gitu untuk Koreanopun sendiri? Secara spesifik, saya mencoba memahami pertanyaannya. Oke, kalau saya bisa bilang mungkin tidak ada. Tapi kalau saya harus menjawab, gini, sekarang dengan adanya K-culture,
apapun ya budaya Korea yang sekarang mereka apapun mumpung, maaf ya ini saya bicara sebagai ahli dari bukan ahli, orang yang melihat fenomena K-culture dari luar ini. Korea itu sudah tahu bahwa Hong Kong collapse. Dulu film Hong Kong tuh 80-an. Jepang juga bukan collapse ya, hilang, fading, it's fading. It's fading. Dulu film Hong Kong biasa. Dulu drama J-drama itu biasa Indonesia. Fading sekarang. Sekarang Korea. Korea sekarang berhasil 20 tahun 2 dekade. Dan mereka nggak mau. Mereka nggak mau, pemerintah nggak mau, atau ahli-ahli itu pada nggak mau, apalagi agensi-agensi nggak mau dong. But they will do anything to make sure K-culture sekarang ini terus. Karena nggak ada yang selevel Korea sekarang. Kalau Hollywood teruslah Hollywood. Hollywood saja yang 500 film setahun pun juga tricking down-nya kan nggak semua negara. Hanya negara Asia aja. Tapi Korea ini mengglobal. Jadi mereka nggak mau dong kue yang sudah semikian besar ini and then hilang. Karena mereka tahu namanya pop culture itu adalah selalu berputar. Apakah Korea seperti Jepang dan Hong Kong? Nah, karena mereka nggak mau, mereka tuh sekarang doing anything their best to keep it going, to keep it's afloat atau floating lah. Jadi uang terus digelontorin apapun. Nah, termasuk satunya adalah bahwa itu bidang-bidang seni, sekolah-sekolah seni, art itu sekarang tari-tarian itu juga udah mulai banyak. Bahkan sekarang kalau mereka yang dikirim tuh guru-guru bahasa Indonesia, guru bahasa Korea saja, sekarang guru-guru tari pun apalagi taekwondo udah lama, taekwondo itu dibiayai sekarang. Kalau itu mungkin bisa juga untuk membantu menjawab bahwa kalau tadi apakah ada tentang ke seni di future, mungkin ini yang dilakukan Korea untuk memastikan yang saat ini Korea globalizing ini nggak mau down. Eman-eman sekali. So mungkin they do everything they can untuk itu. Mungkin begitu, Mas Arya, kalau saya mau sharing. Iya. Terima kasih Pak Suraj. Ini saya yang sebatas apa ya, unek-unek aja. Karena kan kalau di sistem sains itu sendiri kan dia ada yang namanya, saya ambil contoh adalah BMKG. Dia kan punya sistem prediksi untuk apa ya namanya, kejadian-kejadian yang akan datang melalui analisa suhu, temperatur, keadaan ekosistem dan sebagainya. Jadi mereka bisa memprediksi akan terjadi bencana itu seperti ini. Jadi apakah di Koreano pun itu juga ada sistem prediksi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu tidak ada ya Pak ya, secara spesifik. Tidak. Baik. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk para narasumber kali ini. Aduh, Pak Tom mau, Pak Ivan ini. Pak Ivan mau bertanya. Silakan Pak Ivan. Ya, terima kasih narasumber semua menarik sekali dan saya mungkin beruntung karena kalau yang ngajar dosen itu jelas dan banyak ini materi praktis yang bisa diterapkan langsung. Mau tanyanya ke Pak Surai karena senang sekali ada bahasan dari teman-teman sosial dan bahasa. Yang saya penasaran itu ingin lebih mengenal lebih banyak bidang sosial, terutama kalau di bidangnya Pak Surai sendiri, risetnya itu dalam pengumpulan datanya itu lebih ke arah berapa persen jenis studi yang studi literatur, berapa persen yang biasanya based on wawancara, atau mungkin ada sumber atau cara pengumpulan riset yang lain, pelaksanaan riset yang lain, tolong di-share umum aja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Mas Ivan. Terima kasih Mas Ivan. Kalau ke bidang saya, karena saya lebih speak ke antro, jadi kalau bahasa, tapi bahasa yang aplikatif yang digunakan. Jadi saya lebih sering ke etnografi. Saya tuh kayak lebih ke etnografi. Jadi saya wawancara itu lebih sering, memang dari situlah data itu terkumpul. Dan karena selama pandemi kemarin 2 tahun, ya saya lebih ke digital etnografi ya. Jadi data-data yang sudah ada di dunia maya atau saya apalagi dengan Zoom, soalnya ini saya anggap itu etnografi juga. Tapi sekarang udah asik juga, udah boleh kemana-mana. Jadi kalau bidang saya, ulun bahasa, bagaimana bahasa Korea itu aplikatif, diaplikasikan dalam, tadi Koreanophone tadi, bagaimana orang Indonesia pun menggunakan bahasa Korea. Dan sekarang saya meneliti tentang bagaimana teman-teman yang pulang dari Korea itu, para tenaga return migrant dari Korea itu, orang Indonesia, menggunakan tetap, they keep using bahasa Korea.
di dunia mayanya. Berarti kan saya harus scrolling down media mereka, digital etnografi lagi. Jadi lebih banyak ke situ. Kemudian bertemu mereka bagus lagi. Kemudian tentang bagaimana iklan-iklan yang digunakan iklan Korea udah mulai banyak kan. Bisa dua ini, melihat dari faktor aktor-aktornya saja bagaimana, atau bahasa, campuran bahasa. Jadi register bahasa Korea sudah mulai banyak digunakan, apalagi dalam KBBI udah masuk kata opa, itu satu yang menarik. Kalau itu bisa juga, tidak harus dengan bertemu, dan literatur review aja bisa, atau meneliti tentang drama Korea, kemudian penerjemahan di Netflix itu kok bagus seperti apa. Oh, ternyata ada terjemahan kok cepet banget. Ternyata bukan dari bahasa Korea itu, dari bahasa Inggris. Kok cepet banget sih menerjemahkannya? Padahal baru ini itu dalam suatu hari Korea ini cepat sekali. Kita lihat comparing gitu. Nah, itu kan nggak harus wawancara kan. Ternyata itu juga itu literatur review juga hal seperti itu. Jadi banyak ya mahasiswa saya seperti itu meneliti tentang ekranisasi. Ekranisasi berarti bagaimana webtoon itu sekarang jadi film. Apa bedanya kalau di webtoon seperti ini, mengapa di film seperti ini? Jadi ekranisasi. Itu banyak, itu baru segelintir saja yang bisa saya teliti. Penerjemahan juga, bagaimana menerjemahkan kata-kata yang seharusnya ini, mengapa kok dibuat seperti ini ya? Oh, ternyata tabu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mengapa penerjemah ini nggak menggunakan konteks yang lain, pilihan katanya seperti ini. Jadi dikamuflase, hal seperti itu ada, kita teliti. Mengapa? Jadi ada perbedaan budaya. Kalau itu kan sudah literatur review sekali. Jadi banyaklah, tergantung topiknya apa, berapa persen itu yang akan kita lakukan. Begitu Mas Ivan. Terima kasih banyak Pak Surai. Nggak cukup malam ini ya bahasannya ya. Perlu bahas detail kapan-kapan. Ini by the way Pak Tomer sudah mulai nyatet topik riset AI dengar penjelasan Pak Surai tadi. Terima kasih Pak Ren. Ya, terima kasih Pak Ivan. Saya ingin ingin bertanya ke Pak Sandi sebenarnya. Tadi sudah disinggung sedikit masalah mana sih yang lebih sulit antara riset artikel atau review artikel. Tapi yang ingin saya tanyakan, tadi udah disinggung sedikit sama Pak Sandi kalau memang yang paling berat itu sebenarnya yang review artikel. Tapi saya ingin bertanya, mana sih yang memiliki value yang lebih dari sebuah artikel itu? Apakah riset artikel atau review artikel? Karena terkadang saya sendiri juga agak bingung antara walaupun sebenarnya sulit, tapi kalau value-nya lebih menarik, kenapa kita nggak coba gitu loh. Jadi saya ingin mendengarkan pendapat dari Pak Sandi Rahmadika, mungkin juga akan memberikan gambaran buat rekan-rekan yang ingin memilih topik artikel antara riset artikel atau review artikel. Jadi gimana Pak Sandi Rahmadika ini untuk sedikit pencerahannya? Baik, terima kasih Pak Arya. Ini mungkin lebih ke pendapat pribadi kali ya Pak ya. Iya. Maksudnya kalau yang tadi itu mana yang lebih sulit, original research atau review, mungkin tipikal sulitnya itu beda-beda loh Pak. Kalau review itu sulitnya itu bukan lebih ke bikin pusing, tapi lebih kompleks gitu. Datanya ada, tapi gimana cara meramu data ini menjadi sebuah informasi. Nah, kalau yang original research, yang primary research, yang seperti yang ada di slide tadi, itu kan memang sulitnya ya kita kan harus menemukan original research kita gitu ya. Jadi misalnya kalau untuk bidang saya misalnya di blockchain atau kriptografi, ya gimana data ini, informasi ini belum pernah dipublish oleh orang-orang sebelumnya gitu. Jadi tipikal sulitnya beda-beda gitu. Jadi kalau mana value yang lebih apa ya, yang lebih value-nya yang lebih, menurut saya ya tergantung ininya kali ya, tergantung tujuannya gitu loh. Tapi kalau udah pasti ya, misalnya kalau untuk original research udah pasti apa namanya value-nya lebih higher gitu. Kenapa? Karena itu kan murni punya kita, terus murni informasi ini belum pernah disampaikan ke publik sebelumnya, dan itu hasil kerja keras kita udah pasti dinilai lebih oleh orang-orang gitu loh Pak. Mungkin sekian aja Pak Arya. Tapi Pak Sandi ada maksudnya gini. Jadi kalau memang value-nya lebih banyak ke riset artikel, berarti kan tapi nggak ada salahnya ya kita mencoba untuk membuat suatu review artikel gitu kan. Kadang-kadang kan yang saya alami itu value yang saya maksud di sini adalah citation contohnya.
Jadi Ah, mungkin citasinya lebih banyak yang review artikel, review citation-nya lebih banyak yang original artikel. Jadi kadang-kadang saya sebenarnya ingin menulis banyak review artikel, tapi wah citation-nya nggak terlalu tinggi. Kalau original artikel itu malah lebih banyak atau gimana? Menurut dari Pak Sandi gimana itu? Lebih ya, ya. Seperti yang disinggung oleh Pak Omar tadi, kayak yang apa namanya, kalau yang ini berdasarkan observasi pribadi gitu ya Pak ya. Mm-mm. Kalau untuk review artikel ataupun survei paper itu memang situasinya emang lebih banyak gitu loh Pak. Saya juga menyadari itu selama kuliah S3 seperti yang saya sampaikan di awal, contohnya role model saya tadi ya Pak Bayu gitu. Dia punya artikel gitu, review paper gitu. Tapi di conference gitu ya, di proceeding gitu. Review paper, referensinya banyak gitu, yang nge-cite banyak gitu loh. Nah, itu kenapa? Ternyata setelah saya observasi, setelah saya baca-baca, karena memang orang-orang itu lebih cenderung nyari informasi baru gitu di review artikel. Kenapa? Karena itu sudah terangkum, itu sudah satu frekuensi, itu sudah ke dalam berada di apa ya, ibaratnya di kotak yang sama gitu loh. Jadi orang nggak nyari referensi sana sini lagi gitu. Jadi udah informasi yang direview itu udah di apa ya, udah diramus demikian rupa sehingga ya orang kan tinggal nge-citasi aja gitu. Jadi orang ngebacanya juga lebih gampang, jadi nggak perlu nyari citasi sana sini lagi gitu. Oleh karena itu kalau untuk apa namanya, untuk review artikel memang citasinya lebih cenderung banyak gitu. Tapi juga berdasarkan pengalaman saya juga nih Pak ya, Pak Arya selama S3 dulu juga review paper mungkin kalau terus-terusan juga nggak diseranin waktu itu oleh profesor gitu ya Pak ya. Ini pengalaman pribadi gitu. Karena memang mungkin karena untuk S3 memang butuh apa namanya, original risetnya lebih banyak gitu. Apa namanya, kan original research berarti kita yang melakukan eksperimen di sana, metode baru di sana, data baru di sana, juga algoritma baru di sana gitu. Jadi memang waktu itu profesor lebih oke, silakan lakukan review, tapi harus lebih fokus ke original risetnya gitu. Tapi review wajib ada gitu. Kondisi pada saat itu ya Pak ya. Ya, kayak gitu pengalaman pribadi saya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Sandi. Ya. Mohon bersabar untuk para narasumber karena di sini ada pertanyaan di kolom komentar. Ini dari saudara apa saudari ya, saudara. Oke, dari Rara. Pak, saya tertarik meneliti tentang Korean culture marketing. Mohon pencerahannya tentang topik tersebut. Sepertinya ini ditujukan kepada Bapak Surai. Jadi ada salah satu peserta ini bertanya, Pak, saya tertarik ini meneliti tentang Korean culture marketing. Mungkin beliaunya Rara, Ibu atau Bapak Rara, mohon pencerahannya tentang topik tersebut. Halo Mas Arya, saya harus menanggapi ya. Mungkin kalau memang ada yang perlu disampaikan oleh Pak Surai bisa ditanggapi, kalau tidak perlu tidak Oh apa-apa. ya, mungkin kalau marketing bukan bidang saya sih, tapi mungkin lebih spesifik dulu baru saya bisa membantu karena saya tidak Oke, tahu tentang marketing. siap, siap. Saya sampaikan dulu ke Saudara Rara ini ya. Saudara Rara, apakah ingin disampaikan langsung pertanyaannya lebih spesifik ke narasumber pada malam hari ini? Kalau di Saudara Rara tidak berkenan, sepertinya sulit untuk menanggapi pertanyaan ini untuk Korean culture ya, karena dari narasumber sendiri bukan spesifik ke culture marketing, Korean culture marketing, agak susah untuk menanggapi. Kemudian, baik, tadi saya sudah menahan ke pertanyaan ke Ibu Devri. Tadi saya sempat melihat slide Ibu Devi mengenai penggunaan metode penelitian yang tepat. Nah, tepat ini seperti gimana? Atau contohnya seperti ini, dalam satu kasus gitu kita ingin menulis suatu artikel atau original artikel, tapi dalam hal ini kita masih menggunakan metode-metode, sebenarnya metode yang kita gunakan itu tidak salah, tetapi metode yang kita gunakan itu cukup sudah agak kuno gitu. Maksudnya sudah 10 tahun yang ke belakang orang menggunakan, tapi ada metode baru yang sudah digunakan. Nah, kira-kira yang ideal itu kita gunakan metode yang barukah atau metode yang sebenarnya sudah lama digunakan oleh orang-orang terdahulu gitu. Tujuannya sama untuk menganalisa suatu A gitu. Tapi orang udah memiliki ya di tahun yang baru, orang itu sudah menggunakan metode yang lebih advance.
kira-kira metode yang tepat itu seperti apa, Bu Devri? Jadi mungkin ada pencerahan biar kita itu sebagai yang mau menulis karya ilmiah ini kadang-kadang juga agak bingung gitu menggunakan metode penelitian yang tepat, kira-kira tepat ini berdasarkan apanya gitu. Terima kasih. Ya. Mungkin bisa ditanggapi Bu Devri. Ya, terima kasih Pak Arya. Ya, metode penelitian yang tepat. Sebenarnya kalau dari materi tadi itu yang dikategorikan metode penelitian yang tepat memang mengacu kepada apa yang umum digunakan untuk topik yang relevan itu, dan memang untuk yang umum digunakan kita acuannya apa, memang dari hasil diseminasi orang-orang itu kan, dari publikasi-publikasi yang ada itu yang dikategorikan tepat. Jadi enggak yang kayak udah umumnya untuk tujuan penelitian ini metodenya adalah A, lalu tiba-tiba kita bikin pakai metode B yang mungkin nggak nyambung gitu ya. Nah, itu kan kita bisa katakan tidak tepat. Tapi kemudian kalau balik ke pertanyaan Pak Arya, oh ada metode itu kan terus berkembang juga. Apalagi untuk penelitian-penelitian yang memang kadang saya pakai instrumennya sendiri juga terus berkembang gitu. Nah, gimana cara kita memutuskannya? Ini kalau balik ke pengalaman saya pribadi sebenarnya gini, kadang kita punya keterbatasan gitu untuk mengikuti perkembangan suatu metode gitu ya. Mungkin kalau dulu zaman di Korea, oh alat-alatnya canggih-canggih, kita bisa ikuti metode yang paling baru gitu. Tapi begitu pulang ke Indonesia, alat masih terbatas gitu. Tapi alat yang terbatas ini sebenarnya sama gitu. Kok baterai saya sekarang mau di sini. Apa namanya? Masih bisa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah selagi memang metode itu adalah metode yang common digunakan, dan tetap balik lagi ke tujuan kita, dan kemudian bagaimana kita menganalisis data dari yang metode yang kita gunakan itu. Jadi intinya sih sebenarnya selagi metode itu memang metode yang benar, yang sesuai dengan referensi-referensi itu masih nggak apa-apa kok. Yang penting nanti bisa kalau kita publikasi kita sampaikan saja metode apa yang kita gunakan, itu aja sih menurut saya Pak Arya. Ya, terima kasih Bu Devri. Iya. Nah, ini sepertinya saya masih akan mencoba membuka kesempatan buat rekan-rekan yang ingin bertanya pada beberapa narasumber. Saya tunggu untuk beberapa menit ke depan ya. Tapi kalau memang tidak ada, nanti kita juga bisa akhiri lebih awal. Karena kalau kamu pulang ke Lampung, kamu enggak kasihan? Halo, ini ada suara. Saya mencoba mencari siapa yang ingin bertanya barusan tadi. Katanya memang mbahmu itu sepuh. Halo, Ibu Wiwi. Namanya bukan bertanya, mungkin beliau memencet tombol unmute ya. Iya, baik. Masih saya beri kesempatan buat teman-teman di sini atau rekan-rekan yang hadir di acara webinar untuk memberikan komentar atau ingin menanyakan sesuatu yang menjadi unek-unek pada beberapa narasumber kali ini berkaitan dengan penulisan paper, berkaitan dengan Koreanopun. Ini juga ada para narasumber ini juga sudah memiliki banyak pengalaman ini. Saya beri waktu 1 menit lagi. Kalau memang tidak ada, nanti kita bisa akhiri lebih awal ya, karena memang kesempatannya kita sampai pukul 11, bukan 11 ya, pukul 11 waktu Korea dan pukul 9 waktu Indonesia. Saya tunggu sampai pukul 10.55. Iya Bu, saya coba mau tanya ke Bu Devri. Bu Devri, saya coba ingin tahu sebenarnya untuk riset longitudinal atau cross seksional itu seperti apa ya contohnya, Bu? Ya, oke. Jadi kalau dari penjelasannya kan longitudinal itu sebenarnya adalah riset yang dalam jangka waktu panjang. Nah, biasanya contohnya itu dalam bentuk monitoring. Kalau kami di ilmu kelautan itu misalnya kita monitoring perubahan suhu
permukaan laut gitu dalam rentang waktu yang cukup lama. Dan kalau referensi yang saya baca biasanya mungkin dunia kedokteran gitu juga banyak yang model monitoring seperti itu. Nah, kalau yang cross seksional itu yang one time gitu. Jadi sebenarnya makanya tadi saya bilang juga riset itu kadang-kadang tanpa kita sadari kita mengkombinasikan gitu jenis riset yang kita lakukan gitu. Jadi kalau di saya ilmu kelautan misalnya kalau yang cross seksional satu kali fenomena gitu misalnya ada fenomena kemunculan apa ya? Ubur-ubur gitu kan. Nah, itu kita teliti saat itu gitu. Jadi seperti itu contohnya kalau saya kaitkan dengan bidang ilmu saya. Jadi intinya kalau yang longitudinal itu dalam jangka waktu panjang, ada periode waktunya, tapi yang kalau cross seksional itu yang sesaat untuk meneliti fenomena sesaat. Nanti mungkin bisa dikaitkan dengan bidang ilmu teman-teman semua mungkin untuk lebih mudah memahaminya. Mungkin itu, Pak Arya? Iya, siap. Terima kasih Bu Devri. Sebelum saya lupa untuk bertanya tadi. Iya. Terima kasih. Baik, saya mungkin ini sudah melewat 10.55 ya. Saya coba, Mas Ivan minta tolong share sedikit untuk slide-nya dari Bu Devri tadi yang bagian belakang. Saya ingin mempromosikan kembali, siapa tahu bisa jadi gambaran buat teman-teman di sini yang ingin mendapatkan buku. Bukan mendapatkan ya, tapi beli ya Bu ya. Atau mungkin ada sesi door prize kali ya. Bisa jadi nanti ini ke depannya bisa kerja sama dengan Apik ini nanti. Monggo kalau misalnya iya bisa bukan dibagi. kerja sama Bu. Jadi siapa tahu nanti Apik dikasih gratis gitu. Jadi kita bisa simpan buku ini untuk teman-teman yang ingin membaca, dipersilakan. Jadi buat rekan-rekan di sini ada karya yang luar biasa dari teman-teman Ibu Devri dan juga rekan-rekan tim yang membuat buku berjudul Metode Penelitian Kelautan dan Perikanan. Jadi karena nanti ini kan video ini kita rekam, nanti kita akan post di sosial di akun sosial dari forum Apik. Siapa tahu nanti ada yang berminat untuk membeli seperti itu. Iya, kontaknya di mana Ibu ya? Iya, lupa nulisnya ya. Jadi mungkin bisa kalau kontak saya sendiri sih bisa dihubungi devri.yona@ub.ac.id gitu ya. Kalau ini buku ini sebenarnya bisa ada di devri.yona@ub.ac.id. Kalau bukunya itu terbitan UB Press. Jadi insya Allah di lamannya UB Press ada, tapi sebenarnya di semua marketplace udah ada juga kok. Iya, siap. Mungkin saya beri kesempatan lagi untuk Pak Sandi atau Pak Surai yang mempunyai karya untuk bisa diakses buat rekan-rekan. Nanti saya bantu promosikan di sini. Kita Apik juga menerima promosi besar-besaran. Ya siapa tahu ada endorsement dari Bapak Surai, Bapak Sandi atau Ibu Devri untuk kedepannya. Iya. Baik. Baik, terima kasih. Mungkin sudah mendekati akhir. Saya ingin meminta kesempatan buat rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini untuk on kamera, untuk dokumentasinya. Jadi buat yang berkenan silakan on kamera, nanti kita ambil foto bersama. Saya beri waktu kesempatan 30 detik saja untuk rekan-rekan, atau 10 detik aja ya, 10 detik. Saya coba hitung 10 detik, karena saya di lab, saya memiliki timer di sini. Maaf, saya tidak pakai background, karena saya hilang pakai background tadi, saya coba. Tidak apa-apa Pak Surai, kita coba. Saya juga nggak pakai background, kita santai saja. Baik, saya hitung dari 10 ya. Kita coba hitung. Kita tunggu buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin on kamera sebagai dokumentasi pada malam hari ini. Baik, sudah 10 detik. Baik, saya coba ambil ya. Silakan berpose yang natural mungkin atau gimana ya? Sewajarnya sajalah. Baik, saya coba hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, saya ambil lagi karena 1 tidak cukup. Tunggu.
Tahan sebentar. Oh, baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan APIK, rekan-rekan yang lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini. Nanti bisa disaksikan siaran ulangnya di YouTube. Betul ya Pak Ivan ya? Betul Pak, bersama dengan promosi buku-buku yang tadi ya. Iya, siap. Saya juga terima kasih banyak Bapak Surai Agung Nugroho, Ibu Devi, Sama-sama, terima kasih kemudian semuanya. Pak Sandi Mas Rahmadika, terima kasih atas Mas materinya. Ivan, Saya Mas ucapkan Sandi. selamat malam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi